Proses mediasi antara Guru Supriyani dengan keluarga Aibda WH gagal sehingga dugaan kasus penganiayaan siswa diselesaikan di pengadilan. Supriyani dilaporkan memukul anak Aibda WH menggunakan ganggang sapu di dalam kelas. Aibda WH merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulteng. Kasus ini disorotan lantaran Supriyani mengaku tak memukul siswa. Bahkan, Supriyani sempat ditahan di lapas meski membantah. Sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani, guru honorer di salah satu SD di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas dugaan penganiayaan murid kelas 1 SD berinisial D. D adalah anak anggota polisi Aibda WH yang bertugas di Polsek Baito, Konawe Selatan. Supriyani dilaporkan oleh ibu dari D atau istri dari Aibda WH. Kasus tersebut sempat dimediasi berkali-kali, namun gagal karena guru Supriyani membantah pernah melakukan penganiayaan pada muridnya. Supriyani kemudian ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti dan keterangan dua murid SD yang juga rekan D. Guru Supriyani kemudian ditahan sejak Jumat 18 Oktober 2024. Namun penahanan Supriyani ditangguhkan dan ia dikeluarkan dari lapas perempuan kelas 3 Kendari pada Selasa 22 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, membeberkan kejanggalan terkait kasus yang menjerat kliennya. Ia mengatakan ayah D menjabat sebagai Kanit Intel di Polsek Baito. Andri menyebut korban mengalami luka melepuh. Padahal Supriyani dituduh melakukan penganiayaan dengan cara memukul korban dengan menggunakan sapu ijuk. Andri menuturkan pihaknya bisa mengetahui adanya kejanggalan tersebut setelah menerima berkas dakwaan dari jaksa. Tak hanya itu, Andri menyebut kejanggalan lain yang ditemukan terkait waktu peristiwa. Menurut dakwaan, penganiayaan terjadi pada pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Padahal berdasarkan keterangan dua saksi, yaitu rekan Supriyani yang sesama guru, pada jam tersebut seluruh siswa sudah pulang. Selain itu disebutkan keluarga murid sempat meminta uang damai 50 juta rupiah kepada guru Supriyani. Namun pernyataan tersebut dibantah oleh ayah D dan juga pihak kepolisian. Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, mengaku tak pernah mengarahkan ataupun meminta uang untuk mendamaikan kasus ini. Ia juga tidak tahu asal-muasal hingga muncul permintaan uang 50 juta rupiah tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kondisi ekonomi Guru Supriyani bergaji Rp300.000 diminta uang damai 50 juta rupiah. Nasib pilu dialami Supriyani, seorang guru honorer SDN 4 Barito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ia dilaporkan orang tua murid atas kasus kekerasan terhadap anak. Ayah korban bernama Aibda WH menjabat sebagai Kanit Intelkam Polsek Barito. Dalam proses penyelidikan, Supriyani dipaksa mengaku telah memukul siswa menggunakan sapu. Kini, Supriyani berstatus tersangka dan telah menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan. Diketahui, Supriyani sudah 16 tahun menjadi guru honorer. Berdasarkan kesaksian rekan kerjanya, gaji Supriyani hanya Rp300.000 per bulan. Supriyani tinggal di sebuah rumah sederhana di Kabupaten Konawe Selatan. Tetangga Supriyani, Suyatni, mengatakan wanita berusia 38 tahun itu mencari tambahan biaya dengan berkebun. Selama ini, Supriyani jarang bersosialisasi karena sibuk bekerja. Dia hanya mengajar, setelah itu pulang langsung ke kebun, tuturnya. Suyatni mengaku tak pernah melihat Supriyani melakukan kekerasan ke anak. Tidak pernah memukul,
Itu anak-anaknya kalau main hujan dia hanya tegur, sambungnya. Kondisi ekonomi Supriyani pas-pasan karena suaminya hanya bekerja serabutan. Kini, rumah Supriyani kosong karena dievakuasi ke kantor pemerintah kecamatan. Hal itu dilakukan untuk memberi perlindungan Supriyani dan keluarga dari intervensi. Dengan gaji Rp300.000, Supriyani tak dapat membayar uang damai Rp50 juta agar kasus kekerasan diselesaikan secara mediasi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Guru Supriyani tolak mediasi, minta kasus pemukulan siswa diselesaikan di pengadilan, Aibda WH panik. Proses mediasi antara Guru Supriyani dengan keluarga Aibda WH gagal sehingga dugaan kasus penganiayaan siswa diselesaikan di pengadilan. Supriyani dilaporkan memukul anak Aibda WH menggunakan ganggang sapu di dalam kelas. Aibda WH merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kasus ini mendapat sorotan lantaran Supriyani mengaku tak melakukan pemukulan ke siswa. Bahkan, Supriyani sempat ditahan di lapas meski membantah. Sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan kliennya yakin tidak terlibat pemukulan dan ingin kasus selesai di persidangan. Ia tadi sempat ada upaya itu, tapi terlanjur kasus ini sudah di persidangan. Bahkan tadi sidang sudah dibuka, dan kami diajak oleh pegawai pengadilan karena hakim sudah menunggu. Bebernya, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Ia menjelaskan tak ada restoratif justice lantaran Supriyani mengaku tak memukul korban yang masih kelas 1 SD. Makanya tidak ada titik temu. Karena Ibu Supriyani berkeyakinan kalau dirinya tidak melakukan perbuatan itu, aniaya murid, tegasnya. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar Rp50 juta. Itu semua nanti kita akan buka di persidangan secara terbuka, tukasnya. Supriyani didesak akui perbuatannya baru bisa berdamai dengan korban. Inilah pemandangan berbeda terjadi pada saat sidang perdana kasus guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Saat sidang telah dibuka oleh majelis hakim, sejumlah pihak masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai. Supriyani tiba di Pengadilan Negeri Andoolo sekitar pukul 9.45 WITA. Kemudian sempat duduk di ruangan tunggu sekitar 5 menit. Selanjutnya, petugas pengadilan mengajak Supriyani langsung masuk ke ruang pengadilan. Sekitar beberapa menit petugas sidang kemudian mencoba mengatur sidang. Setelah itu, 3 orang majelis hakim masuk ke dalam ruangan lalu membuka jalannya sidang. Namun, sekitar 5 menit Supriyani tak masuk ke dalam ruang sidang. Ternyata, sejumlah pihak sedang mencoba kembali melakukan mediasi agar kasus ini bisa damai. Hal itu membuat Supriyani sempat terlambat memasuki sidang saat majelis hakim meminta terdakwa masuk dalam ruangan. Kejadian ini berbanding terbalik sebelum menjadi perhatian publik atau viral, di mana saat itu Supriyani mencoba untuk berdamai, tetapi tidak pernah mendapatkan titik temu. Bahkan, Supriyani sendiri sudah menjalani tahanan di Lapas Anak dan Perempuan Kota Kendari ketika berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Kuasa hukumnya, Samsudin, mengatakan pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ia tadi sempat ada upaya itu, tapi terlanjur kasus ini sudah di persidangan. Bahkan tadi sidang sudah dibuka, dan kami diajak oleh pegawai pengadilan karena hakim sudah menunggu, katanya ketika dikonfirmasi seusai sidang. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada 2 syarat terpenuhinya restoratif justice,
salah satunya Supriyani harus mengakui perbuatannya. Makanya tidak ada titik temu, karena Ibu Supriyani berkeyakinan kalau dirinya tidak melakukan perbuatan itu, aniaya murid, katanya. Sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya, termasuk adanya permintaan uang damai dan Supriyani diminta mundur menjadi guru. Itu semua nanti kita akan buka di persidangan secara terbuka, katanya. Inilah pemandangan berbeda terjadi pada saat sidang perdana kasus guru honorer, Supriyani di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, 24 Oktober 2024. Saat sidang telah dibuka oleh majelis hakim, sejumlah pihak masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai. Supriyani tiba di Pengadilan Negeri Andoolo sekitar pukul 9.45 WITA. Kemudian sempat duduk di ruangan tunggu sekitar 5 menit. Selanjutnya, petugas pengadilan mengajak Supriyani langsung masuk ke ruang pengadilan. Sekitar beberapa menit petugas sidang kemudian mencoba mengatur sidang. Setelah itu, 3 orang majelis hakim masuk ke dalam ruangan lalu membuka jalannya sidang. Namun, sekitar 5 menit Supriyani tak masuk ke dalam ruang sidang. Ternyata, sejumlah pihak sedang mencoba kembali melakukan mediasi agar kasus ini bisa damai. Hal itu membuat Supriyani sempat terlambat memasuki sidang saat majelis hakim meminta terdakwa masuk dalam ruangan. Kejadian ini berbanding terbalik sebelum menjadi perhatian publik atau viral. Di mana, saat itu Supriyani mencoba untuk berdamai, tetapi tidak pernah mendapatkan titik temu. Bahkan, Supriyani sendiri sudah menjalani tahanan di Lapas Anak dan Perempuan Kota Kendari ketika berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Kuasa hukumnya, Samsuddin, mengatakan, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsuddin pun mengatakan ada 2 syarat terpenuhinya restorative justice, salah satunya Supriyani harus mengakui perbuatannya. Sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya, termasuk adanya permintaan uang damai dan Supriyani diminta mundur menjadi guru. Terjawab sudah pengakuan siswa SD kelas 1, M soal kasus guru honorer, Supriyani. Ternyata M tidak mengakui telah dianiaya guru honorer Supriyani. Malah justru M mengaku dipaksa ayahnya yang merupakan anggota polisi Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. M diketahui merupakan anak anggota Polri yang kini menjabat sebagai Kanit Intel Polsek Baito Aibda Wibowo Hashim. Sedangkan Supriyani adalah wali kelas 1B di SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ia membantah telah melakukan tindak kekerasan pada M. M mengalami luka di bagian kakinya. Kata Supriyani, awalnya M mengaku luka itu akibat jatuh di sawah. Setelah mendengar pengakuan anak, Aibda Wibowo Hashim tak percaya. Menurut Supriyani, Wibowo memaksa M mengaku telah dianiaya dirinya. Entah mengapa Aibda Wibowo Hashim meminta anaknya ngaku dianiaya Supriyani. Padahal selama ini hubungan Supriyani dengan keluarga M hanya sebatas orang tua murid dan guru saja. Pengacara Samsuddin menerangkan bahwa korban membawa bukti berupa sapu dan foto luka korban. Ketua PGRI Sultra, Abdul Halimomo juga mengatakan luka di paha anak polisi tersebut bukan karena benda tumpul. Menurutnya si anak juga sudah mengaku bahwa ia jatuh di sawah bukan dipukul Supriyani.
Supriyani didesak akui perbuatannya baru bisa berdamai dengan korban. Inilah pemandangan berbeda terjadi pada saat sidang perdana kasus guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Saat sidang telah dibuka oleh majelis hakim, sejumlah pihak masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai. Fakta baru diungkapkan oleh Kepala Desa Wonuwaraya, Kabupaten Konawe Selatan, Rokima, terkait kasus guru honorer Supriyani yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap anak polisi. Sebagai informasi, ayah korban merupakan Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Sementara fakta baru yang diungkapkan oleh Rokima terkait isu uang damai sebesar 50 juta rupiah yang disebut diminta oleh Aibda Wibowo Hashim kepada Supriyani. Namun kata Rokiman, ternyata sosok yang meminta uang damai bukan ayah korban, tetapi Kanit Reskrim Polsek Baito. Dalam pengakuannya, Rokiman mengaku awalnya dia diminta untuk menjadi mediator terkait mediasi antara Supriyani dan Aibda Wibowo Hashim. Namun sambungnya, mediasi itu ternyata tidak membuahkan hasil. Selanjutnya, Rokiman menyebut suami Supriyani, Katiran, mendatanginya untuk menanyakan perkembangan perkara yang menjerat istrinya. Lalu dia mengatakan kepada Katiran untuk menunggu kabar dari Polsek Baito. Lantas Rokiman pun mendatangi Polsek Baito untuk menanyakan perkembangan perkara yang menjerat Supriyani kepada Kanit Reskrim. Kanit Reskrim Polsek Baito, kata Rokiman, menyebut mediasi belum mendapatkan titik temu karena keluarga korban belum memaafkan Supriyani. Beberapa waktu kemudian, Rokiman mengaku kembali didatangi oleh suami Supriyani agar mempercepat proses kasus yang menjerat istrinya tersebut. Setelah itu, dia menyebut Katiran telah menyiapkan uang sejumlah 20 juta rupiah untuk uang damai. Lantas, Rokiman kembali mendatangi Polsek Baito dan bertemu dengan Kanit Reskrim kembali. Saat bertemu, dia menyebut Kanit Reskrim Polsek Baito memberikan isyarat angka 5 menggunakan tangan. Namun, Rokiman awalnya tidak memahami maksud isyarat tersebut. Lalu, Kanit Reskrim tersebut menjelaskan agar disediakan uang sebesar 50 juta rupiah. Rokiman pun kemudian menyampaikan angka 50 juta rupiah tersebut kepada suami Supriyani. Hanya saja pihak Supriyani mengatakan tidak mampu membayar hingga 50 juta rupiah tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih Pak. Dari awal dari Polsek Baito sebelum terbit LP sudah dilakukan upaya mediasi. Akan tetapi yang bersangkutan awal itu tetap menolak, dia tidak mengakui apa yang dia sudah lakukan. Sehingga kami bersepakat dengan istri untuk mencari keadilan. Adapun yang kami lakukan itu terkait penganiayaan. Oh, terkait penganiayaan. Tapi ini terkait permintaan uang 50 juta itu memang ada dari pihak korban atau bagaimana? Kalau terkait permintaan uang yang besarannya seperti itu Pak, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi saya sampaikan, tidak pernah kami. Di upaya mediasi yang dilakukan pertama kali tersangka ini datang bersama kepala sekolah mengakui akan perbuatannya, kami sampaikan bahwa beri kami waktu untuk mendiskusikan ini, beri istri saya waktu untuk berpikir. Begitu pula di mediasi kedua yang didampingi oleh Kepala Desa Wonuwaraya, jawaban masih sama. Itu berapa kali mediasi sehingga dilanjutkan pelaporannya? Posisi ke rumah itu yang didampingi oleh kepala sekolah 1 kali, yang didampingi oleh kepala desa 1 kali, yang mereka datang sendiri itu kurang lebih 2 kali. Selepasnya itu kami ketemu di polsek. Terima kasih Pak. Dari awal dari Polsek Baito sebelum terbit LP sudah dilakukan upaya mediasi. Akan tetapi yang bersangkutan awal itu tetap menolak, dia tidak mengakui apa yang dia sudah lakukan. Sehingga kami bersepakat dengan istri untuk mencari keadilan.
Adapun yang kami lakukan itu terkait penganiayaan. Oh, terkait penganiayaan. Tapi izin terkait permintaan uang 50 juta itu memang ada dari pihak korban atau gimana? Kalau terkait permintaan uang yang besarannya seperti itu, Pak, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi saya sampaikan, tidak pernah kami di upaya mediasi yang dilakukan pertama kali tersangka ini datang bersama kepala sekolah mengakui akan perbuatannya. Kami sampaikan bahwa beri kami waktu untuk mendiskusikan ini, beri istri saya waktu untuk berpikir. Begitu pula di mediasi kedua yang didampingi oleh Kepala Desa Wonoraya, jawaban masih sama. Itu berapa kali mediasi sehingga dilanjutkan pelaporan? Posisi ke rumah itu yang didampingi oleh kepala sekolah 1 kali, yang didampingi oleh kepala desa 1 kali, yang mereka datang sendiri itu kurang lebih 2 kali. Selepasnya itu kami ketemu di polsek. Download. Proses mediasi antara Guru Supriyani dengan keluarga Aibda WH gagal, sehingga dugaan kasus penganiayaan siswa diselesaikan di pengadilan. Supriyani dilaporkan memukul anak Aibda WH menggunakan ganggang sapu di dalam kelas. Aibda WH merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulteng. Kasus ini disorotan lantaran Supriyani mengaku tak memukul siswa. Bahkan, Supriyani sempat ditahan di lapas meski membantah. Sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani, guru honorer di salah satu SD di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas dugaan penganiayaan murid kelas 1 SD berinisial D. D adalah anak anggota polisi Aibda WH yang bertugas di Polsek Baito, Konawe Selatan. Supriyani dilaporkan oleh ibu dari D atau istri dari Aibda WH. Kasus tersebut sempat dimediasi berkali-kali, namun gagal karena guru Supriyani membantah pernah melakukan penganiayaan pada muridnya. Supriyani kemudian ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti dan keterangan 2 murid SD yang juga rekan D. Guru Supriyani kemudian ditahan sejak Jumat 18 Oktober 2024. Namun penahanan Supriyani ditangguhkan dan ia dikeluarkan dari lapas perempuan kelas 3 Kendari pada Selasa 22 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, membeberkan kejanggalan terkait kasus yang menjerat kliennya. Ia mengatakan ayah D menjabat sebagai Kanit Intel di Polsek Baito. Andri menyebut korban mengalami luka melepuh. Padahal Supriyani dituduh melakukan penganiayaan dengan cara memukul korban dengan menggunakan sapu ijuk. Andri menuturkan pihaknya bisa mengetahui adanya kejanggalan tersebut setelah menerima berkas dakwaan dari jaksa. Tak hanya itu, Andri menyebut kejanggalan lain yang ditemukan terkait waktu peristiwa. Menurut dakwaan, penganiayaan terjadi pada pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Padahal berdasarkan keterangan 2 saksi, yaitu rekan Supriyani yang sesama guru, pada jam tersebut seluruh siswa sudah pulang. Selain itu disebutkan keluarga murid sempat meminta uang damai 50 juta rupiah kepada guru Supriyani. Namun pernyataan tersebut dibantah oleh ayah D dan juga pihak kepolisian. Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, mengaku tak pernah mengarahkan ataupun meminta uang untuk mendamaikan kasus ini.
Ia juga tidak tahu asal-muasal hingga muncul permintaan uang 50 juta rupiah tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kondisi ekonomi Guru Supriyani bergaji Rp300.000 diminta uang damai Rp50 juta. Nasib pilu dialami Supriyani, seorang guru honorer SDN 4 Barito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ia dilaporkan orang tua murid atas kasus kekerasan terhadap anak. Ayah korban bernama Aibda WH menjabat sebagai Kanit Intelkam Polsek Barito. Dalam proses penyelidikan, Supriyani dipaksa mengaku telah memukul siswa menggunakan sapu. Kini, Supriyani berstatus tersangka dan telah menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan. Diketahui, Supriyani sudah 16 tahun menjadi guru honorer. Berdasarkan kesaksian rekan kerjanya, gaji Supriyani hanya Rp300.000 per bulan. Supriyani tinggal di sebuah rumah sederhana di Kabupaten Konawe Selatan. Tetangga Supriyani, Suyatni, mengatakan wanita berusia 38 tahun itu mencari tambahan biaya dengan berkebun. Selama ini, Supriyani jarang bersosialisasi karena sibuk bekerja. Dia hanya mengajar, setelah itu pulang langsung ke kebun, tuturnya. Suyatni mengaku tak pernah melihat Supriyani melakukan kekerasan ke anak. Tidak pernah memukul, itu anak-anaknya kalau main hujan dia hanya tegur, sambungnya. Kondisi ekonomi Supriyani pas-pasan karena suaminya hanya bekerja serabutan. Kini, rumah Supriyani kosong karena dievakuasi ke kantor pemerintah kecamatan. Hal itu dilakukan untuk memberi perlindungan Supriyani dan keluarga dari intervensi. Dengan gaji Rp300.000, Supriyani tak dapat membayar uang damai Rp50 juta agar kasus kekerasan diselesaikan secara mediasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Guru Supriyani tolak mediasi, minta kasus pemukulan siswa diselesaikan di pengadilan, Aibda WH panik. Proses mediasi antara Guru Supriyani dengan keluarga Aibda WH gagal sehingga dugaan kasus penganiayaan siswa diselesaikan di pengadilan. Supriyani dilaporkan memukul anak Aibda WH menggunakan ganggang sapu di dalam kelas. Aibda WH merupakan Kanit Intelkam Polsek Barito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kasus ini mendapat sorotan lantaran Supriyani mengaku tak melakukan pemukulan ke siswa. Bahkan, Supriyani sempat ditahan di lapas meski membantah. Sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan kliennya yakin tidak terlibat pemukulan dan ingin kasus selesai di persidangan. Ia tadi sempat ada upaya itu, tapi terlanjur kasus ini sudah di persidangan. Bahkan tadi sidang sudah dibuka, dan kami diajak oleh pegawai pengadilan karena hakim sudah menunggu. Bebernya, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Ia menjelaskan tak ada restoratif justice lantaran Supriyani mengaku tak memukul korban yang masih kelas 1 SD. Makanya tidak ada titik temu. Karena Ibu Supriyani berkeyakinan kalau dirinya tidak melakukan perbuatan itu, aniaya murid, tegasnya. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar Rp50 juta. Itu semua nanti kita akan buka di persidangan secara terbuka, tukasnya. Supriyani didesak akui perbuatannya baru bisa berdamai dengan korban. Inilah pemandangan berbeda terjadi pada saat sidang perdana kasus guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Saat sidang telah dibuka oleh majelis hakim, sejumlah pihak masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai. Supriyani tiba di Pengadilan Negeri Andoolo sekitar pukul 9.45 WITA. Kemudian sempat duduk di ruangan tunggu sekitar 5 menit. Selanjutnya,
petugas pengadilan mengajak Supriyani langsung masuk ke ruang pengadilan. Sekitar beberapa menit petugas sidang kemudian mencoba mengatur sidang. Setelah itu, 3 orang majelis hakim masuk ke dalam ruangan lalu membuka jalannya sidang. Namun, sekitar 5 menit Supriyani tak masuk ke dalam ruang sidang. Ternyata, sejumlah pihak sedang mencoba kembali melakukan mediasi agar kasus ini bisa damai. Hal itu membuat Supriyani sempat terlambat memasuki sidang saat majelis hakim meminta terdakwa masuk dalam ruangan. Kejadian ini berbanding terbalik sebelum menjadi perhatian publik atau viral, di mana saat itu Supriyani mencoba untuk berdamai, tetapi tidak pernah mendapatkan titik temu. Bahkan, Supriyani sendiri sudah menjalani tahanan di Lapas Anak dan Perempuan Kota Kendari ketika berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Kuasa hukumnya, Samsudin, mengatakan pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ia tadi sempat ada upaya itu, tapi terlanjur kasus ini sudah di persidangan. Bahkan tadi sidang sudah dibuka, dan kami diajak oleh pegawai pengadilan karena hakim sudah menunggu, katanya ketika dikonfirmasi seusai sidang. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada 2 syarat terpenuhinya restoratif justice, salah satunya Supriyani harus mengakui perbuatannya. Makanya tidak ada titik temu, karena Ibu Supriyani berkeyakinan kalau dirinya tidak melakukan perbuatan itu, aniaya murid, katanya. Sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya, termasuk adanya permintaan uang damai dan Supriyani diminta mundur menjadi guru. Itu semua nanti kita akan buka di persidangan secara terbuka, katanya. Inilah pemandangan berbeda terjadi pada saat sidang perdana kasus guru honorer, Supriyani di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, 24 Oktober 2024. Saat sidang telah dibuka oleh majelis hakim, sejumlah pihak masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai. Supriyani tiba di Pengadilan Negeri Andoolo sekitar pukul 9.45 WITA. Kemudian sempat duduk di ruangan tunggu sekitar 5 menit. Selanjutnya, petugas pengadilan mengajak Supriyani langsung masuk ke ruang pengadilan. Sekitar beberapa menit petugas sidang kemudian mencoba mengatur sidang. Setelah itu, 3 orang majelis hakim masuk ke dalam ruangan lalu membuka jalannya sidang. Namun, sekitar 5 menit Supriyani tak masuk ke dalam ruang sidang. Ternyata, sejumlah pihak sedang mencoba kembali melakukan mediasi agar kasus ini bisa damai. Hal itu membuat Supriyani sempat terlambat memasuki sidang saat majelis hakim meminta terdakwa masuk dalam ruangan. Kejadian ini berbanding terbalik sebelum menjadi perhatian publik atau viral. Di mana, saat itu Supriyani mencoba untuk berdamai, tetapi tidak pernah mendapatkan titik temu. Bahkan, Supriyani sendiri sudah menjalani tahanan di Lapas Anak dan Perempuan Kota Kendari ketika berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Kuasa hukumnya, Samsudin, mengatakan, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada 2 syarat terpenuhinya restoratif justice, salah satunya Supriyani harus mengakui perbuatannya. Sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya, termasuk adanya permintaan uang damai dan Supriyani diminta mundur menjadi guru. Terjawab sudah pengakuan siswa SD kelas 1, M soal kasus guru honorer, Supriyani. Ternyata M tidak mengakui telah dianiaya guru honorer Supriyani. Malah justru M mengaku dipaksa ayahnya yang merupakan anggota polisi Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. M diketahui merupakan anak anggota Polri yang kini menjabat sebagai Kanit Intel Polsek Baito Aibda Wibowo Hashim. Sedangkan Supriyani adalah wali kelas 1B di SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan,
Sulawesi Tenggara. Ia membantah telah melakukan tindak kekerasan pada M. M mengalami luka di bagian kakinya. Kata Supriyani, awalnya M mengaku luka itu akibat jatuh di sawah. Setelah mendengar pengakuan anak, Aibda Wibowo Hashim tak percaya. Menurut Supriyani, Wibowo memaksa M mengaku telah dianiaya dirinya. Entah mengapa Aibda Wibowo Hashim meminta anaknya ngaku dianiaya Supriyani. Padahal selama ini hubungan Supriyani dengan keluarga M hanya sebatas orang tua murid dan guru saja. Pengacara Samsudin menerangkan bahwa korban membawa bukti berupa sapu dan foto luka korban. Ketua PGRI Sultra, Abdul Halimomo juga mengatakan luka di paha anak polisi tersebut bukan karena benda tumpul. Menurutnya si anak juga sudah mengaku bahwa ia jatuh di sawah bukan dipukul Supriyani. Supriyani didesak akui perbuatannya baru bisa berdamai dengan korban. Inilah pemandangan berbeda terjadi pada saat sidang perdana kasus guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Saat sidang telah dibuka oleh majelis hakim, sejumlah pihak masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai. Fakta baru diungkapkan oleh Kepala Desa Wonuwaraya, Kabupaten Konawe Selatan, Rokima, terkait kasus guru honorer Supriyani yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap anak polisi. Sebagai informasi, ayah korban merupakan Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Sementara fakta baru yang diungkapkan oleh Rokima terkait isu uang damai sebesar 50 juta rupiah yang disebut diminta oleh Aibda Wibowo Hashim kepada Supriyani. Namun kata Rokiman, ternyata sosok yang meminta uang damai bukan ayah korban, tetapi Kanit Reskrim Polsek Baito. Dalam pengakuannya, Rokiman mengaku awalnya dia diminta untuk menjadi mediator terkait mediasi antara Supriyani dan Aibda Wibowo Hashim. Namun sambungnya, mediasi itu ternyata tidak membuahkan hasil. Selanjutnya, Rokiman menyebut suami Supriyani, Katiran, mendatanginya untuk menanyakan perkembangan perkara yang menjerat istrinya. Lalu dia mengatakan kepada Katiran untuk menunggu kabar dari Polsek Baito. Lantas Rokiman pun mendatangi Polsek Baito untuk menanyakan perkembangan perkara yang menjerat Supriyani kepada Kanit Reskrim. Kanit Reskrim Polsek Baito, kata Rokiman, menyebut mediasi belum mendapatkan titik temu karena keluarga korban belum memaafkan Supriyani. Beberapa waktu kemudian, Rokiman mengaku kembali didatangi oleh suami Supriyani agar mempercepat proses kasus yang menjerat istrinya tersebut. Setelah itu, dia menyebut Katiran telah menyiapkan uang sejumlah 20 juta rupiah untuk uang damai. Lantas, Rokiman kembali mendatangi Polsek Baito dan bertemu dengan Kanit Reskrim kembali. Saat bertemu, dia menyebut Kanit Reskrim Polsek Baito memberikan isyarat angka 5 menggunakan tangan. Namun, Rokiman awalnya tidak memahami maksud isyarat tersebut. Lalu, Kanit Reskrim tersebut menjelaskan agar disediakan uang sebesar 50 juta rupiah. Rokiman pun kemudian menyampaikan angka 50 juta rupiah tersebut kepada suami Supriyani. Hanya saja pihak Supriyani mengatakan tidak mampu membayar hingga 50 juta rupiah tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih Pak. Dari awal dari Polsek Baito sebelum terbit IP sudah dilakukan upaya mediasi. Akan tetapi yang bersangkutan awal itu tetap menolak, dia tidak mengakui apa yang dia sudah lakukan, sehingga kami bersepakat dengan istri
untuk mencari keadilan. Adapun yang kami lakukan itu terkait penganiayaan. Oh, terkait penganiayaan. Tapi izin terkait permintaan uang 50 juta itu memang ada dari pihak korban atau gimana? Kalau terkait permintaan uang yang besarannya seperti itu, Pak, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi saya sampaikan, tidak pernah kami meminta. Di upaya mediasi yang dilakukan pertama kali tersangka ini datang bersama kepala sekolah, mengakui akan perbuatannya, kami sampaikan bahwa beri kami waktu untuk mendiskusikan ini, beri istri saya waktu untuk berpikir. Begitu pula di mediasi kedua yang didampingi oleh Kepala Desa Wonomaraya, jawaban masih sama. Itu berapa kali mediasi sehingga dilanjutkan pelaporan? Posisi ke rumah itu yang didampingi oleh kepala sekolah 1 kali, yang didampingi oleh kepala desa 1 kali, yang mereka datang sendiri itu kurang lebih 2 kali. Selepasnya itu kami ketemu di polsek. Terima kasih, Pak. Dari awal dari Polsek Barito sebelum terbit LP sudah dilakukan upaya mediasi. Akan tetapi yang bersangkutan awal itu tetap menolak, dia tidak mengakui apa yang dia sudah lakukan, sehingga kami bersepakat dengan istri untuk mencari keadilan. Adapun yang kami lakukan itu terkait penganiayaan. Oh, terkait penganiayaan. Tapi izin terkait permintaan uang 50 juta itu memang ada dari pihak korban atau gimana? Kalau terkait permintaan uang yang besarannya seperti itu, Pak, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi saya sampaikan, tidak pernah kami meminta. Di upaya mediasi yang dilakukan pertama kali tersangka ini datang bersama kepala sekolah, mengakui akan perbuatannya, kami sampaikan bahwa beri kami waktu untuk mendiskusikan ini, beri istri saya waktu untuk berpikir. Begitu pula di mediasi kedua yang didampingi oleh Kepala Desa Wonomaraya, jawaban masih sama. Itu berapa kali mediasi sehingga dilanjutkan pelaporan? Posisi ke rumah itu yang didampingi oleh kepala sekolah 1 kali, yang didampingi oleh kepala desa 1 kali, yang mereka datang sendiri itu kurang lebih 2 kali. Selepasnya itu kami ketemu di polsek. Download. Proses mediasi antara Guru Supriyani dengan keluarga Aibda WH gagal, sehingga dugaan kasus penganiayaan siswa diselesaikan di pengadilan. Supriyani dilaporkan memukul anak Aibda WH menggunakan ganggang sapu di dalam kelas. Aibda WH merupakan Kanit Intelkam Polsek Barito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulteng. Kasus ini disorotan lantaran Supriyani mengaku tak memukul siswa. Bahkan, Supriyani sempat ditahan di lapas meski membantah. Sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Supriyani, guru honorer di salah satu SD di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas dugaan penganiayaan murid kelas 1 SD berinisial D. D adalah anak anggota polisi Aibda WH yang bertugas di Polsek Baito, Konawe Selatan. Supriyani dilaporkan oleh ibu dari D atau istri dari Aibda WH. Kasus tersebut sempat dimediasi berkali-kali, namun gagal karena guru Supriyani membantah pernah melakukan penganiayaan pada muridnya. Supriyani kemudian ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti dan keterangan dua murid SD yang juga rekan D. Guru Supriyani kemudian ditahan sejak Jumat 18 Oktober 2024. Namun penahanan Supriyani ditangguhkan dan ia dikeluarkan dari lapas perempuan kelas 3 Kendari pada Selasa 22 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, membeberkan kejanggalan terkait kasus yang menjerat kliennya. Ia mengatakan ayah D menjabat sebagai Kanit Intel di Polsek Baito. Andri menyebut korban mengalami luka melepuh. Padahal Supriyani dituduh melakukan penganiayaan dengan cara memukul korban dengan menggunakan sapu ijuk. Andri menuturkan pihaknya bisa mengetahui adanya kejanggalan tersebut setelah menerima berkas dakwaan dari jaksa. Tak hanya itu, Andri menyebut kejanggalan lain yang ditemukan terkait waktu peristiwa. Menurut dakwaan, penganiayaan terjadi pada pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Padahal berdasarkan keterangan dua saksi, yaitu rekan Supriyani yang sesama guru, pada jam tersebut seluruh siswa sudah pulang. Selain itu disebutkan keluarga murid sempat meminta uang damai 50 juta rupiah kepada guru Supriyani. Namun pernyataan tersebut dibantah oleh ayah D dan juga pihak kepolisian. Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, mengaku tak pernah mengarahkan ataupun meminta uang untuk mendamaikan kasus ini. Ia juga tidak tahu asal-muasal hingga muncul permintaan uang 50 juta rupiah tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kondisi ekonomi guru Supriyani, bergaji Rp300.000 diminta uang damai Rp50 juta. Nasib pilu dialami Supriyani, seorang guru honorer SDN 4 Barito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ia dilaporkan orang tua murid atas kasus kekerasan terhadap anak. Ayah korban bernama Aibda WH menjabat sebagai Kanit Intelkam Polsek Barito. Dalam proses penyelidikan, Supriyani dipaksa mengaku telah memukul siswa menggunakan sapu. Kini, Supriyani berstatus tersangka dan telah menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan. Diketahui, Supriyani sudah 16 tahun menjadi guru honorer. Berdasarkan kesaksian rekan kerjanya, gaji Supriyani hanya Rp300.000 per bulan. Supriyani tinggal di sebuah rumah sederhana di Kabupaten Konawe Selatan. Tetangga Supriyani, Suyatni, mengatakan wanita berusia 38 tahun itu mencari tambahan biaya dengan berkebun. Selama ini, Supriyani jarang bersosialisasi karena sibuk bekerja. Dia hanya mengajar, setelah itu pulang langsung ke kebun, tuturnya. Suyatni mengaku tak pernah melihat Supriyani melakukan kekerasan ke anak. Tidak pernah memukul, itu anak-anaknya kalau main hujan dia hanya tegur, sambungnya. Kondisi ekonomi Supriyani pas-pasan karena suaminya hanya bekerja serabutan. Kini, rumah Supriyani kosong karena dievakuasi ke kantor pemerintah kecamatan. Hal itu dilakukan untuk memberi perlindungan Supriyani dan keluarga dari intervensi. Dengan gaji Rp300.000, Supriyani tak dapat membayar uang damai Rp50 juta agar kasus kekerasan diselesaikan secara mediasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Guru Supriyani tolak mediasi, minta kasus pemukulan siswa diselesaikan di pengadilan, Aibda WH panik. Proses mediasi antara guru Supriyani dengan keluarga Aibda WH gagal sehingga dugaan kasus penganiayaan siswa diselesaikan di pengadilan. Supriyani dilaporkan memukul anak Aibda WH menggunakan ganggang sapu di dalam kelas. Aibda WH merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kasus ini mendapat sorotan lantaran Supriyani mengaku tak melakukan pemukulan ke siswa. Bahkan, Supriyani sempat ditahan di lapas meski membantah. Sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan.
Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan kliennya yakin tidak terlibat pemukulan dan ingin kasus selesai di persidangan. Ia tadi sempat ada upaya itu, tapi terlanjur kasus ini sudah di persidangan. Bahkan tadi sidang sudah dibuka, dan kami diajak oleh pegawai pengadilan karena hakim sudah menunggu. Bebernya, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Ia menjelaskan tak ada restoratif justice lantaran Supriyani mengaku tak memukul korban yang masih kelas 1 SD. Makanya tidak ada titik temu, karena Ibu Supriyani berkeyakinan kalau dirinya tidak melakukan perbuatan itu, aniaya murid, tegasnya. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Itu semua nanti kita akan buka di persidangan secara terbuka, tukasnya. Supriyani didesak akui perbuatannya baru bisa berdamai dengan korban. Inilah pemandangan berbeda terjadi pada saat sidang perdana kasus guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Saat sidang telah dibuka oleh majelis hakim, sejumlah pihak masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai. Supriyani tiba di Pengadilan Negeri Andoolo sekitar pukul 9.45 WITA. Kemudian sempat duduk di ruangan tunggu sekitar 5 menit. Selanjutnya, petugas pengadilan mengajak Supriyani langsung masuk ke ruang pengadilan. Sekitar beberapa menit petugas sidang kemudian mencoba mengatur sidang. Setelah itu, 3 orang majelis hakim masuk ke dalam ruangan lalu membuka jalannya sidang. Namun, sekitar 5 menit Supriyani tak masuk ke dalam ruang sidang. Ternyata, sejumlah pihak sedang mencoba kembali melakukan mediasi agar kasus ini bisa damai. Hal itu membuat Supriyani sempat terlambat memasuki sidang saat majelis hakim meminta terdakwa masuk dalam ruangan. Kejadian ini berbanding terbalik sebelum menjadi perhatian publik atau viral, di mana saat itu Supriyani mencoba untuk berdamai, tetapi tidak pernah mendapatkan titik temu. Bahkan, Supriyani sendiri sudah menjalani tahanan di Lapas Anak dan Perempuan Kota Kendari ketika berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Kuasa hukumnya, Samsudin, mengatakan pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ia tadi sempat ada upaya itu, tapi terlanjur kasus ini sudah di persidangan. Bahkan tadi sidang sudah dibuka, dan kami diajak oleh pegawai pengadilan karena hakim sudah menunggu, katanya ketika dikonfirmasi seusai sidang. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada 2 syarat terpenuhinya restoratif justice, salah satunya Supriyani harus mengakui perbuatannya. Makanya tidak ada titik temu, karena Ibu Supriyani berkeyakinan kalau dirinya tidak melakukan perbuatan itu, aniaya murid, katanya. Sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya, termasuk adanya permintaan uang damai dan Supriyani diminta mundur menjadi guru. Itu semua nanti kita akan buka di persidangan secara terbuka, katanya. Inilah pemandangan berbeda terjadi pada saat sidang perdana kasus guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, 24 Oktober 2024. Saat sidang telah dibuka oleh majelis hakim, sejumlah pihak masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai. Supriyani tiba di Pengadilan Negeri Andoolo sekitar pukul 9.45 WITA. Kemudian sempat duduk di ruangan tunggu sekitar 5 menit. Selanjutnya, petugas pengadilan mengajak Supriyani langsung masuk ke ruang pengadilan. Sekitar beberapa menit petugas sidang kemudian mencoba mengatur sidang. Setelah itu, 3 orang majelis hakim masuk ke dalam ruangan lalu membuka jalannya sidang. Namun, sekitar 5 menit Supriyani tak masuk ke dalam ruang sidang. Ternyata, sejumlah pihak sedang mencoba kembali melakukan mediasi agar kasus ini bisa damai. Hal itu membuat Supriyani sempat terlambat memasuki sidang saat majelis hakim meminta terdakwa masuk dalam ruangan.
Kejadian ini berbanding terbalik sebelum menjadi perhatian publik atau viral. Di mana, saat itu Supriyani mencoba untuk berdamai, tetapi tidak pernah mendapatkan titik temu. Bahkan, Supriyani sendiri sudah menjalani tahanan di Lapas Anak dan Perempuan Kota Kendari ketika berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Kuasa hukumnya, Samsudin, mengatakan, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada dua syarat terpenuhinya restorative justice, salah satunya Supriyani harus mengakui perbuatannya. Sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya, termasuk adanya permintaan uang damai dan Supriyani diminta mundur menjadi guru. Terjawab sudah pengakuan siswa SD kelas 1, M soal kasus guru honorer, Supriyani. Ternyata M tidak mengakui telah dianiaya guru honorer Supriyani. Malah justru M mengaku dipaksa ayahnya yang merupakan anggota polisi Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. M diketahui merupakan anak anggota Polri yang kini menjabat sebagai Kanit Intel Polsek Baito Aibda Wibowo Hashim. Sedangkan Supriyani adalah wali kelas 1B di SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ia membantah telah melakukan tindak kekerasan pada M. M mengalami luka di bagian kakinya. Kata Supriyani, awalnya M mengaku luka itu akibat jatuh di sawah. Setelah mendengar pengakuan anak, Aibda Wibowo Hashim tak percaya. Menurut Supriyani, Wibowo memaksa M mengaku telah dianiaya dirinya. Entah mengapa Aibda Wibowo Hashim meminta anaknya ngaku dianiaya Supriyani. Padahal selama ini hubungan Supriyani dengan keluarga M hanya sebatas orang tua murid dan guru saja. Pengacara Samsudin menerangkan bahwa korban membawa bukti berupa sapu dan foto luka korban. Ketua PGRI Sultra, Abdul Halimomo juga mengatakan luka di paha anak polisi tersebut bukan karena benda tumpul. Menurutnya si anak juga sudah mengaku bahwa ia jatuh di sawah bukan dipukul Supriyani. Supriyani didesak akui perbuatannya baru bisa berdamai dengan korban. Inilah pemandangan berbeda terjadi pada saat sidang perdana kasus guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Saat sidang telah dibuka oleh majelis hakim, sejumlah pihak masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai. Fakta baru diungkapkan oleh Kepala Desa Wonuwaraya, Kabupaten Konawe Selatan, Rokima, terkait kasus guru honorer Supriyani yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap anak polisi. Sebagai informasi, ayah korban merupakan Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Sementara fakta baru yang diungkapkan oleh Rokima terkait isu uang damai sebesar 50 juta rupiah yang disebut diminta oleh Aibda Wibowo Hashim kepada Supriyani. Namun kata Rokiman, ternyata sosok yang meminta uang damai bukan ayah korban, tetapi Kanit Reskrim Polsek Baito.
Dalam pengakuannya, Rokiman mengaku awalnya dia diminta untuk menjadi mediator terkait mediasi antara Supriyani dan Aibda Wibowo Hashim. Namun sambungnya, mediasi itu ternyata tidak membuahkan hasil. Selanjutnya, Rokiman menyebut suami Supriyani, Katiran, mendatanginya untuk menanyakan perkembangan perkara yang menjerat istrinya. Lalu dia mengatakan kepada Katiran untuk menunggu kabar dari Polsek Baito. Lantas Rokiman pun mendatangi Polsek Baito untuk menanyakan perkembangan perkara yang menjerat Supriyani kepada Kanit Reskrim. Kanit Reskrim Polsek Baito, kata Rokiman, menyebut mediasi belum mendapatkan titik temu karena keluarga korban belum memaafkan Supriyani. Beberapa waktu kemudian, Rokiman mengaku kembali didatangi oleh suami Supriyani agar mempercepat proses kasus yang menjerat istrinya tersebut. Setelah itu, dia menyebut Katiran telah menyiapkan uang sejumlah 20 juta rupiah untuk uang damai. Lantas Rokiman kembali mendatangi Polsek Baito dan bertemu dengan Kanit Reskrim kembali. Saat bertemu, dia menyebut Kanit Reskrim Polsek Baito memberikan isyarat angka 5 menggunakan tangan. Namun Rokiman awalnya tidak memahami maksud isyarat tersebut. Lalu Kanit Reskrim tersebut menjelaskan agar disediakan uang sebesar 50 juta rupiah. Rokiman pun kemudian menyampaikan angka 50 juta rupiah tersebut kepada suami Supriyani. Hanya saja pihak Supriyani mengatakan tidak mampu membayar hingga 50 juta rupiah tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih Pak. Dari awal dari Polsek Baito sebelum terbit LP sudah dilakukan upaya mediasi. Akan tetapi yang bersangkutan awal itu tetap menolak, dia tidak mengakui apa yang dia sudah lakukan, sehingga kami bersepakat dengan istri untuk mencari keadilan. Adapun yang kami lakukan itu terkait penganiayaan. Oh, terkait penganiayaan. Tapi izin terkait permintaan uang 50 juta itu memang ada dari pihak korban atau bagaimana? Kalau terkait permintaan uang yang besarannya seperti itu Pak, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi saya sampaikan, tidak pernah kami di upaya mediasi yang dilakukan. Pertama kali tersangka ini datang bersama kepala sekolah, mengakui akan perbuatannya. Kami sampaikan bahwa beri kami waktu untuk mendiskusikan ini, beri istri saya waktu untuk berpikir. Begitu pula di mediasi kedua yang didampingi oleh Kepala Desa Bonmaraya, jawaban masih sama. Itu berapa kali mediasi sehingga dilanjutkan pelaporan? Posisi ke rumah itu yang didampingi oleh kepala sekolah 1 kali, yang didampingi oleh kepala desa 1 kali, yang mereka datang sendiri itu kurang lebih 2 kali. Selepasnya itu kami ketemu di Polsek. Terima kasih Pak. Dari awal dari Polsek Baito sebelum terbit LP sudah dilakukan upaya mediasi. Akan tetapi yang bersangkutan awal itu tetap menolak, dia tidak mengakui apa yang dia sudah lakukan, sehingga kami bersepakat dengan istri untuk mencari keadilan. Adapun yang kami lakukan itu terkait penganiayaan. Oh, terkait penganiayaan. Tapi izin terkait permintaan uang 50 juta itu memang ada dari pihak korban atau bagaimana? Kalau terkait permintaan uang yang besarannya seperti itu Pak, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi saya sampaikan, tidak pernah kami di upaya mediasi yang dilakukan. Pertama kali tersangka ini datang bersama kepala sekolah, mengakui akan perbuatannya. Kami sampaikan bahwa beri kami waktu untuk mendiskusikan ini, beri istri saya waktu untuk berpikir. Begitu pula di mediasi kedua yang didampingi oleh Kepala Desa Bonmaraya, jawaban masih sama. Itu berapa kali mediasi sehingga dilanjutkan pelaporan?
posisi ke rumah itu yang didampingi oleh kepala sekolah 1 kali, yang didampingi oleh kepala desa 1 kali, yang mereka datang sendiri itu kurang lebih 2 kali. Selepasnya itu kami ketemu di polsek. Download. Proses mediasi antara Guru Supriyani dengan keluarga Aibda WH gagal, sehingga dugaan kasus penganiayaan siswa diselesaikan di pengadilan. Supriyani dilaporkan memukul anak Aibda WH menggunakan ganggang sapu di dalam kelas. Aibda WH merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulteng. Kasus ini disorotan lantaran Supriyani mengaku tak memukul siswa. Bahkan, Supriyani sempat ditahan di lapas meski membantah. Sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani, guru honorer di salah satu SD di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas dugaan penganiayaan murid kelas 1 SD berinisial D. D adalah anak anggota polisi Aibda WH yang bertugas di Polsek Baito, Konawe Selatan. Supriyani dilaporkan oleh ibu dari D atau istri dari Aibda WH. Kasus tersebut sempat dimediasi berkali-kali, namun gagal karena guru Supriyani membantah pernah melakukan penganiayaan pada muridnya. Supriyani kemudian ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti dan keterangan 2 murid SD yang juga rekan D. Guru Supriyani kemudian ditahan sejak Jumat 18 Oktober 2024. Namun penahanan Supriyani ditangguhkan dan ia dikeluarkan dari lapas perempuan kelas 3 Kendari pada Selasa 22 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, membeberkan kejanggalan terkait kasus yang menjerat kliennya. Ia mengatakan ayah D menjabat sebagai Kanit Intel di Polsek Baito. Andri menyebut korban mengalami luka melepuh. Padahal Supriyani dituduh melakukan penganiayaan dengan cara memukul korban dengan menggunakan sapu ijuk. Andri menuturkan pihaknya bisa mengetahui adanya kejanggalan tersebut setelah menerima berkas dakwaan dari jaksa. Tak hanya itu, Andri menyebut kejanggalan lain yang ditemukan terkait waktu peristiwa. Menurut dakwaan, penganiayaan terjadi pada pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Padahal berdasarkan keterangan 2 saksi, yaitu rekan Supriyani yang sesama guru, pada jam tersebut seluruh siswa sudah pulang. Selain itu disebutkan keluarga murid sempat meminta uang damai 50 juta rupiah kepada guru Supriyani. Namun pernyataan tersebut dibantah oleh ayah D dan juga pihak kepolisian. Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, mengaku tak pernah mengarahkan ataupun meminta uang untuk mendamaikan kasus ini. Ia juga tidak tahu asal-muasal hingga muncul permintaan uang 50 juta rupiah tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kondisi ekonomi guru Supriyani, bergaji Rp300.000 diminta uang damai 50 juta rupiah. Nasib pilu dialami Supriyani, seorang guru honorer SDN 4 Barito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ia dilaporkan orang tua murid atas kasus kekerasan terhadap anak. Ayah korban bernama Aibda WH menjabat sebagai Kanit Intelkam Polsek Barito. Dalam proses penyelidikan, Supriyani dipaksa mengaku telah memukul siswa menggunakan sapu. Kini, Supriyani berstatus tersangka dan telah menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan. Diketahui, Supriyani sudah 16 tahun menjadi guru honorer. Berdasarkan kesaksian rekan kerjanya, gaji Supriyani hanya Rp300.000 per bulan.
Supriyani tinggal di sebuah rumah sederhana di Kabupaten Konawe Selatan. Tetangga Supriyani, Suyatni, mengatakan wanita berusia 38 tahun itu mencari tambahan biaya dengan berkebun. Selama ini, Supriyani jarang bersosialisasi karena sibuk bekerja. Dia hanya mengajar, setelah itu pulang langsung ke kebun, tuturnya. Suyatni mengaku tak pernah melihat Supriyani melakukan kekerasan ke anak. Tidak pernah memukul, itu anak-anaknya kalau main hujan dia hanya tegur, sambungnya. Kondisi ekonomi Supriyani pas-pasan karena suaminya hanya bekerja serabutan. Kini, rumah Supriyani kosong karena dievakuasi ke kantor pemerintah kecamatan. Hal itu dilakukan untuk memberi perlindungan Supriyani dan keluarga dari intervensi. Dengan gaji Rp300.000, Supriyani tak dapat membayar uang damai Rp50 juta agar kasus kekerasan diselesaikan secara mediasi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Guru Supriyani tolak mediasi, minta kasus pemukulan siswa diselesaikan di pengadilan, Aibda WH panik. Proses mediasi antara Guru Supriyani dengan keluarga Aibda WH gagal sehingga dugaan kasus penganiayaan siswa diselesaikan di pengadilan. Supriyani dilaporkan memukul anak Aibda WH menggunakan ganggang sapu di dalam kelas. Aibda WH merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kasus ini mendapat sorotan lantaran Supriyani mengaku tak melakukan pemukulan ke siswa. Bahkan, Supriyani sempat ditahan di lapas meski membantah. Sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan kliennya yakin tidak terlibat pemukulan dan ingin kasus selesai di persidangan. Ia tadi sempat ada upaya itu, tapi terlanjur kasus ini sudah di persidangan. Bahkan tadi sidang sudah dibuka. Dan kami diajak oleh pegawai pengadilan karena hakim sudah menunggu. Bebernya, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Ia menjelaskan tak ada restoratif justice lantaran Supriyani mengaku tak memukul korban yang masih kelas 1 SD. Makanya tidak ada titik temu, karena Ibu Supriyani berkeyakinan kalau dirinya tidak melakukan perbuatan itu, aniaya murid, tegasnya. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar Rp50 juta. Itu semua nanti kita akan buka di persidangan secara terbuka, tukasnya. Supriyani didesak akui perbuatannya baru bisa berdamai dengan korban. Inilah pemandangan berbeda terjadi pada saat sidang perdana kasus guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Saat sidang telah dibuka oleh majelis hakim, sejumlah pihak masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai. Supriyani tiba di Pengadilan Negeri Andoolo sekitar pukul 9.45 WITA. Kemudian sempat duduk di ruangan tunggu sekitar 5 menit. Selanjutnya, petugas pengadilan mengajak Supriyani langsung masuk ke ruang pengadilan. Sekitar beberapa menit petugas sidang kemudian mencoba mengatur sidang. Setelah itu, 3 orang majelis hakim masuk ke dalam ruangan lalu membuka jalannya sidang. Namun, sekitar 5 menit Supriyani tak masuk ke dalam ruang sidang. Ternyata, sejumlah pihak sedang mencoba kembali melakukan mediasi agar kasus ini bisa damai. Hal itu membuat Supriyani sempat terlambat memasuki sidang saat majelis hakim meminta terdakwa masuk dalam ruangan. Kejadian ini berbanding terbalik sebelum menjadi perhatian publik atau viral, di mana saat itu Supriyani mencoba untuk berdamai, tetapi tidak pernah mendapatkan titik temu. Bahkan, Supriyani sendiri sudah menjalani tahanan di Lapas Anak dan Perempuan Kota Kendari ketika berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Kuasa hukumnya, Samsudin, mengatakan pihak polisi, jaksa,
dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Iya, tadi sempat ada upaya itu, tapi terlanjur kasus ini sudah di persidangan. Bahkan tadi sidang sudah dibuka, dan kami diajak oleh pegawai pengadilan karena hakim sudah menunggu, katanya ketika dikonfirmasi seusai sidang. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada 2 syarat terpenuhinya restoratif justice, salah satunya Supriyani harus mengakui perbuatannya. Makanya tidak ada titik temu, karena Ibu Supriyani berkeyakinan kalau dirinya tidak melakukan perbuatan itu, aniaya murid, katanya. Sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya, termasuk adanya permintaan uang damai dan Supriyani diminta mundur menjadi guru. Itu semua nanti kita akan buka di persidangan secara terbuka, katanya. Inilah pemandangan berbeda terjadi pada saat sidang perdana kasus guru honorer, Supriyani di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, 24 Oktober 2024. Saat sidang telah dibuka oleh majelis hakim, sejumlah pihak masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai. Supriyani tiba di Pengadilan Negeri Andoolo sekitar pukul 9.45 WITA. Kemudian sempat duduk di ruangan tunggu sekitar 5 menit. Selanjutnya, petugas pengadilan mengajak Supriyani langsung masuk ke ruang pengadilan. Sekitar beberapa menit petugas sidang kemudian mencoba mengatur sidang. Setelah itu, 3 orang majelis hakim masuk ke dalam ruangan lalu membuka jalannya sidang. Namun, sekitar 5 menit Supriyani tak masuk ke dalam ruang sidang. Ternyata, sejumlah pihak sedang mencoba kembali melakukan mediasi agar kasus ini bisa damai. Hal itu membuat Supriyani sempat terlambat memasuki sidang saat majelis hakim meminta terdakwa masuk dalam ruangan. Kejadian ini berbanding terbalik sebelum menjadi perhatian publik atau viral. Di mana, saat itu Supriyani mencoba untuk berdamai, tetapi tidak pernah mendapatkan titik temu. Bahkan, Supriyani sendiri sudah menjalani tahanan di Lapas Anak dan Perempuan Kota Kendari ketika berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Kuasa hukumnya, Samsudin, mengatakan, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada 2 syarat terpenuhinya restoratif justice, salah satunya Supriyani harus mengakui perbuatannya. Sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya, termasuk adanya permintaan uang damai dan Supriyani diminta mundur menjadi guru. Terjawab sudah pengakuan siswa SD kelas 1, M soal kasus guru honorer, Supriyani. Ternyata M tidak mengakui telah dianiaya guru honorer Supriyani. Malah justru M mengaku dipaksa ayahnya yang merupakan anggota polisi Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. M diketahui merupakan anak anggota Polri yang kini menjabat sebagai Kanit Intel Polsek Baito Aibda Wibowo Hashim. Sedangkan Supriyani adalah wali kelas 1B di SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ia membantah telah melakukan tindak kekerasan pada M. M mengalami luka di bagian kakinya. Kata Supriyani, awalnya M mengaku luka itu akibat jatuh di sawah. Setelah mendengar pengakuan anak, Aibda Wibowo Hashim tak percaya. Menurut Supriyani, Wibowo memaksa M mengaku telah dianiaya dirinya. Entah mengapa Aibda Wibowo Hashim meminta anaknya ngaku dianiaya Supriyani. Padahal selama ini hubungan Supriyani dengan keluarga M hanya sebatas orang tua murid dan guru saja. Pengacara Samsudin menerangkan bahwa korban membawa bukti berupa sapu dan foto luka korban. Ketua PGRI Sultra, Abdul Halimomo juga mengatakan luka di paha anak polisi tersebut bukan karena benda tumpul. Menurutnya si anak juga sudah mengaku bahwa ia jatuh di sawah bukan dipukul Supriyani.
Supriyani didesak akui perbuatannya baru bisa berdamai dengan korban. Inilah pemandangan berbeda terjadi pada saat sidang perdana kasus guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Saat sidang telah dibuka oleh majelis hakim, sejumlah pihak masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai. Fakta baru diungkapkan oleh Kepala Desa Wonuwaraya, Kabupaten Konawe Selatan, Rokima, terkait kasus guru honorer Supriyani yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap anak polisi. Sebagai informasi, ayah korban merupakan Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Sementara fakta baru yang diungkapkan oleh Rokima terkait isu uang damai sebesar 50 juta rupiah yang disebut diminta oleh Aibda Wibowo Hashim kepada Supriyani. Namun kata Rokiman, ternyata sosok yang meminta uang damai bukan ayah korban, tetapi Kanit Reskrim Polsek Baito. Dalam pengakuannya, Rokiman mengaku awalnya dia diminta untuk menjadi mediator terkait mediasi antara Supriyani dan Aibda Wibowo Hashim. Namun sambungnya, mediasi itu ternyata tidak membuahkan hasil. Selanjutnya, Rokiman menyebut suami Supriyani, Katiran, mendatanginya untuk menanyakan perkembangan perkara yang menjerat istrinya. Lalu dia mengatakan kepada Katiran untuk menunggu kabar dari Polsek Baito. Lantas Rokiman pun mendatangi Polsek Baito untuk menanyakan perkembangan perkara yang menjerat Supriyani kepada Kanit Reskrim. Kanit Reskrim Polsek Baito, kata Rokiman, menyebut mediasi belum mendapatkan titik temu karena keluarga korban belum memaafkan Supriyani. Beberapa waktu kemudian, Rokiman mengaku kembali didatangi oleh suami Supriyani agar mempercepat proses kasus yang menjerat istrinya tersebut. Setelah itu, dia menyebut Katiran telah menyiapkan uang sejumlah 20 juta rupiah untuk uang damai. Lantas, Rokiman kembali mendatangi Polsek Baito dan bertemu dengan Kanit Reskrim kembali. Saat bertemu, dia menyebut Kanit Reskrim Polsek Baito memberikan isyarat angka 5 menggunakan tangan. Namun, Rokiman awalnya tidak memahami maksud isyarat tersebut. Lalu, Kanit Reskrim tersebut menjelaskan agar disediakan uang sebesar 50 juta rupiah. Rokiman pun kemudian menyampaikan angka 50 juta rupiah tersebut kepada suami Supriyani. Hanya saja pihak Supriyani mengatakan tidak mampu membayar hingga 50 juta rupiah tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih Pak. Dari awal dari Polsek Baito sebelum terbit LP sudah dilakukan upaya mediasi. Akan tetapi yang bersangkutan awal itu tetap menolak, dia tidak mengakui apa yang dia sudah lakukan. Sehingga kami bersepakat dengan istri untuk mencari keadilan. Adapun yang kami lakukan itu terkait penganiayaan. Oh, terkait penganiayaan. Tapi ini terkait permintaan uang 50 juta itu memang ada dari pihak korban atau gimana? Kalau terkait permintaan uang yang besarannya seperti itu Pak, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi saya sampaikan tidak pernah kami. Di upaya mediasi yang dilakukan pertama kali tersangka ini datang bersama kepala sekolah, mengakui akan perbuatannya, kami sampaikan bahwa beri kami waktu untuk mendiskusikan ini. Beri istri saya waktu untuk berpikir. Begitu pula di mediasi kedua yang didampingi oleh Kepala Desa Wonuwaraya, jawaban masih sama. Itu berapa kali mediasi sehingga dilanjutkan pelaporannya? Posisi ke rumah itu yang didampingi oleh kepala sekolah 1 kali, yang didampingi oleh kepala desa 1 kali, yang mereka datang sendiri itu kurang lebih 2 kali. Selepasnya itu kami ketemu di polsek. Terima kasih Pak. Dari awal dari Polsek Baito sebelum terbit LP sudah dilakukan upaya mediasi. Akan tetapi yang bersangkutan awal itu tetap menolak, dia tidak mengakui apa yang dia sudah lakukan. Sehingga kami bersepakat dengan istri untuk mencari keadilan.
Adapun yang kami lakukan itu terkait penganiayaan. Oh, terkait penganiayaan. Tapi izin terkait permintaan uang 50 juta itu memang ada dari pihak korban atau bukan? Kalau terkait permintaan uang yang besarannya seperti itu Pak, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi saya sampaikan, tidak pernah kami. Di upaya mediasi yang dilakukan pertama kali tersangka ini datang bersama kepala sekolah, mengakui akan perbuatannya, kami sampaikan bahwa beri kami waktu untuk mendiskusikan ini, beri istri saya waktu untuk berpikir. Begitu pula di mediasi kedua yang didampingi oleh Kepala Desa Raya, jawaban masih sama. Itu berapa kali mediasi sehingga dilanjutkan pelaporan? Posisi ke rumah itu yang didampingi oleh kepala sekolah 1 kali, yang didampingi oleh kepala desa 1 kali, yang mereka datang sendiri itu kurang lebih 2 kali. Selepasnya itu kami ketemu di polsek. Download Proses mediasi antara Guru Supriyani dengan keluarga Aibda WH gagal, sehingga dugaan kasus penganiayaan siswa diselesaikan di pengadilan. Supriyani dilaporkan memukul anak Aibda WH menggunakan ganggang sapu di dalam kelas. Aibda WH merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulteng. Kasus ini disorotan lantaran Supriyani mengaku tak memukul siswa. Bahkan, Supriyani sempat ditahan di lapas meski membantah. Sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani, guru honorer di salah satu SD di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas dugaan penganiayaan murid kelas 1 SD berinisial D. D adalah anak anggota polisi Aibda WH yang bertugas di Polsek Baito, Konawe Selatan. Supriyani dilaporkan oleh ibu dari D atau istri dari Aibda WH. Kasus tersebut sempat dimediasi berkali-kali, namun gagal karena guru Supriyani membantah pernah melakukan penganiayaan pada muridnya. Supriyani kemudian ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti dan keterangan 2 murid SD yang juga rekan D. Guru Supriyani kemudian ditahan sejak Jumat 18 Oktober 2024. Namun penahanan Supriyani ditangguhkan dan ia dikeluarkan dari lapas perempuan kelas 3 Kendari pada Selasa 22 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, membeberkan kejanggalan terkait kasus yang menjerat kliennya. Ia mengatakan ayah D menjabat sebagai Kanit Intel di Polsek Baito. Andri menyebut korban mengalami luka melepuh. Padahal Supriyani dituduh melakukan penganiayaan dengan cara memukul korban dengan menggunakan sapu ijuk. Andri menuturkan pihaknya bisa mengetahui adanya kejanggalan tersebut setelah menerima berkas dakwaan dari jaksa. Tak hanya itu, Andri menyebut kejanggalan lain yang ditemukan terkait waktu peristiwa. Menurut dakwaan, penganiayaan terjadi pada pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Padahal berdasarkan keterangan 2 saksi, yaitu rekan Supriyani yang sesama guru, pada jam tersebut seluruh siswa sudah pulang. Selain itu disebutkan keluarga murid sempat meminta uang damai 50 juta rupiah kepada guru Supriyani. Namun pernyataan tersebut dibantah oleh ayah D dan juga pihak kepolisian. Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, mengaku tak pernah mengarahkan ataupun meminta uang untuk mendamaikan kasus ini.
Ia juga tidak tahu asal-muasal hingga muncul permintaan uang 50 juta rupiah tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kondisi ekonomi Guru Supriyani bergaji Rp300.000 diminta uang damai Rp50 juta. Nasib pilu dialami Supriyani, seorang guru honorer SDN 4 Barito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ia dilaporkan orang tua murid atas kasus kekerasan terhadap anak. Ayah korban bernama Aibda WH menjabat sebagai Kanit Intelkam Polsek Barito. Dalam proses penyelidikan, Supriyani dipaksa mengaku telah memukul siswa menggunakan sapu. Kini, Supriyani berstatus tersangka dan telah menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan. Diketahui, Supriyani sudah 16 tahun menjadi guru honorer. Berdasarkan kesaksian rekan kerjanya, gaji Supriyani hanya Rp300.000 per bulan. Supriyani tinggal di sebuah rumah sederhana di Kabupaten Konawe Selatan. Tetangga Supriyani, Suyatni, mengatakan wanita berusia 38 tahun itu mencari tambahan biaya dengan berkebun. Selama ini, Supriyani jarang bersosialisasi karena sibuk bekerja. Dia hanya mengajar, setelah itu pulang langsung ke kebun, tuturnya. Suyatni mengaku tak pernah melihat Supriyani melakukan kekerasan ke anak. Tidak pernah memukul, itu anak-anaknya kalau main hujan dia hanya tegur, sambungnya. Kondisi ekonomi Supriyani pas-pasan karena suaminya hanya bekerja serabutan. Kini, rumah Supriyani kosong karena dievakuasi ke kantor pemerintah kecamatan. Hal itu dilakukan untuk memberi perlindungan Supriyani dan keluarga dari intervensi. Dengan gaji Rp300.000, Supriyani tak dapat membayar uang damai Rp50 juta agar kasus kekerasan diselesaikan secara mediasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Guru Supriyani tolak mediasi, minta kasus pemukulan siswa diselesaikan di pengadilan, Aibda WH panik. Proses mediasi antara Guru Supriyani dengan keluarga Aibda WH gagal sehingga dugaan kasus penganiayaan siswa diselesaikan di pengadilan. Supriyani dilaporkan memukul anak Aibda WH menggunakan ganggang sapu di dalam kelas. Aibda WH merupakan Kanit Intelkam Polsek Barito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kasus ini mendapat sorotan lantaran Supriyani mengaku tak melakukan pemukulan ke siswa. Bahkan, Supriyani sempat ditahan di lapas meski membantah. Sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan kliennya yakin tidak terlibat pemukulan dan ingin kasus selesai di persidangan. Ia tadi sempat ada upaya itu, tapi terlanjur kasus ini sudah di persidangan. Bahkan tadi sidang sudah dibuka, dan kami diajak oleh pegawai pengadilan karena hakim sudah menunggu. Bebernya, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Ia menjelaskan tak ada restoratif justice lantaran Supriyani mengaku tak memukul korban yang masih kelas 1 SD. Makanya tidak ada titik temu. Karena Ibu Supriyani berkeyakinan kalau dirinya tidak melakukan perbuatan itu, aniaya murid, tegasnya. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar Rp50 juta. Itu semua nanti kita akan buka di persidangan secara terbuka, tukasnya. Supriyani didesak akui perbuatannya baru bisa berdamai dengan korban. Inilah pemandangan berbeda terjadi pada saat sidang perdana kasus guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Saat sidang telah dibuka oleh majelis hakim, sejumlah pihak masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai. Supriyani tiba di Pengadilan Negeri Andoolo sekitar pukul 9.45 WITA. Kemudian sempat duduk di ruangan tunggu sekitar 5 menit. Selanjutnya,
petugas pengadilan mengajak Supriyani langsung masuk ke ruang pengadilan. Sekitar beberapa menit petugas sidang kemudian mencoba mengatur sidang. Setelah itu, 3 orang majelis hakim masuk ke dalam ruangan lalu membuka jalannya sidang. Namun, sekitar 5 menit Supriyani tak masuk ke dalam ruang sidang. Ternyata, sejumlah pihak sedang mencoba kembali melakukan mediasi agar kasus ini bisa damai. Hal itu membuat Supriyani sempat terlambat memasuki sidang saat majelis hakim meminta terdakwa masuk dalam ruangan. Kejadian ini berbanding terbalik sebelum menjadi perhatian publik atau viral, di mana saat itu Supriyani mencoba untuk berdamai, tetapi tidak pernah mendapatkan titik temu. Bahkan, Supriyani sendiri sudah menjalani tahanan di Lapas Anak dan Perempuan Kota Kendari ketika berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Kuasa hukumnya, Samsudin, mengatakan pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ia tadi sempat ada upaya itu, tapi terlanjur kasus ini sudah di persidangan. Bahkan tadi sidang sudah dibuka, dan kami diajak oleh pegawai pengadilan karena hakim sudah menunggu, katanya ketika dikonfirmasi seusai sidang. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada 2 syarat terpenuhinya restoratif justice, salah satunya Supriyani harus mengakui perbuatannya. Makanya tidak ada titik temu, karena Ibu Supriyani berkeyakinan kalau dirinya tidak melakukan perbuatan itu, aniaya murid, katanya. Sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya, termasuk adanya permintaan uang damai dan Supriyani diminta mundur menjadi guru. Itu semua nanti kita akan buka di persidangan secara terbuka, katanya. Inilah pemandangan berbeda terjadi pada saat sidang perdana kasus guru honorer, Supriyani di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, 24 Oktober 2024. Saat sidang telah dibuka oleh majelis hakim, sejumlah pihak masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai. Supriyani tiba di Pengadilan Negeri Andoolo sekitar pukul 9.45 WITA. Kemudian sempat duduk di ruangan tunggu sekitar 5 menit. Selanjutnya, petugas pengadilan mengajak Supriyani langsung masuk ke ruang pengadilan. Sekitar beberapa menit petugas sidang kemudian mencoba mengatur sidang. Setelah itu, 3 orang majelis hakim masuk ke dalam ruangan lalu membuka jalannya sidang. Namun, sekitar 5 menit Supriyani tak masuk ke dalam ruang sidang. Ternyata, sejumlah pihak sedang mencoba kembali melakukan mediasi agar kasus ini bisa damai. Hal itu membuat Supriyani sempat terlambat memasuki sidang saat majelis hakim meminta terdakwa masuk dalam ruangan. Kejadian ini berbanding terbalik sebelum menjadi perhatian publik atau viral. Di mana, saat itu Supriyani mencoba untuk berdamai, tetapi tidak pernah mendapatkan titik temu. Bahkan, Supriyani sendiri sudah menjalani tahanan di Lapas Anak dan Perempuan Kota Kendari ketika berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Kuasa hukumnya, Samsudin, mengatakan, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada 2 syarat terpenuhinya restoratif justice, salah satunya Supriyani harus mengakui perbuatannya. Sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya, termasuk adanya permintaan uang damai dan Supriyani diminta mundur menjadi guru. Terjawab sudah pengakuan siswa SD kelas 1, M soal kasus guru honorer, Supriyani. Ternyata M tidak mengakui telah dianiaya guru honorer Supriyani. Malah justru M mengaku dipaksa ayahnya yang merupakan anggota polisi Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. M diketahui merupakan anak anggota Polri yang kini menjabat sebagai Kanit Intel Polsek Baito Aibda Wibowo Hashim. Sedangkan Supriyani adalah wali kelas 1B di SD Negeri 4 Baito,
Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ia membantah telah melakukan tindak kekerasan pada M. M mengalami luka di bagian kakinya. Kata Supriyani, awalnya M mengaku luka itu akibat jatuh di sawah. Setelah mendengar pengakuan anak, Aibda Wibowo Hashim tak percaya. Menurut Supriyani, Wibowo memaksa M mengaku telah dianiaya dirinya. Entah mengapa Aibda Wibowo Hashim meminta anaknya ngaku dianiaya Supriyani. Padahal selama ini hubungan Supriyani dengan keluarga M hanya sebatas orang tua murid dan guru saja. Pengacara Samsudin menerangkan bahwa korban membawa bukti berupa sapu dan foto luka korban. Ketua PGRI Sultra, Abdul Halimomo juga mengatakan luka di paha anak polisi tersebut bukan karena benda tumpul. Menurutnya si anak juga sudah mengaku bahwa ia jatuh di sawah bukan dipukul Supriyani. Supriyani didesak akui perbuatannya baru bisa berdamai dengan korban. Inilah pemandangan berbeda terjadi pada saat sidang perdana kasus guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Saat sidang telah dibuka oleh majelis hakim, sejumlah pihak masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai. Fakta baru diungkapkan oleh Kepala Desa Wonuwaraya, Kabupaten Konawe Selatan, Rokima, terkait kasus guru honorer Supriyani yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap anak polisi. Sebagai informasi, ayah korban merupakan Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Sementara fakta baru yang diungkapkan oleh Rokima terkait isu uang damai sebesar 50 juta rupiah yang disebut diminta oleh Aibda Wibowo Hashim kepada Supriyani. Namun kata Rokiman, ternyata sosok yang meminta uang damai bukan ayah korban, tetapi Kanit Reskrim Polsek Baito. Dalam pengakuannya, Rokiman mengaku awalnya dia diminta untuk menjadi mediator terkait mediasi antara Supriyani dan Aibda Wibowo Hashim. Namun sambungnya, mediasi itu ternyata tidak membuahkan hasil. Selanjutnya, Rokiman menyebut suami Supriyani, Katiran, mendatanginya untuk menanyakan perkembangan perkara yang menjerat istrinya. Lalu dia mengatakan kepada Katiran untuk menunggu kabar dari Polsek Baito. Lantas Rokiman pun mendatangi Polsek Baito untuk menanyakan perkembangan perkara yang menjerat Supriyani kepada Kanit Reskrim. Kanit Reskrim Polsek Baito, kata Rokiman, menyebut mediasi belum mendapatkan titik temu karena keluarga korban belum memaafkan Supriyani. Beberapa waktu kemudian, Rokiman mengaku kembali didatangi oleh suami Supriyani agar mempercepat proses kasus yang menjerat istrinya tersebut. Setelah itu, dia menyebut Katiran telah menyiapkan uang sejumlah 20 juta rupiah untuk uang damai. Lantas, Rokiman kembali mendatangi Polsek Baito dan bertemu dengan Kanit Reskrim kembali. Saat bertemu, dia menyebut Kanit Reskrim Polsek Baito memberikan isyarat angka 5 menggunakan tangan. Namun, Rokiman awalnya tidak memahami maksud isyarat tersebut. Lalu, Kanit Reskrim tersebut menjelaskan agar disediakan uang sebesar 50 juta rupiah. Rokiman pun kemudian menyampaikan angka 50 juta rupiah tersebut kepada suami Supriyani. Hanya saja pihak Supriyani mengatakan tidak mampu membayar hingga 50 juta rupiah tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih Pak. Dari awal dari Polsek Baito sebelum terbit LP sudah dilakukan upaya mediasi. Akan tetapi yang bersangkutan awal itu tetap menolak, dia tidak mengaku apa yang dia sudah lakukan, sehingga kami
bersepakat dengan istri untuk mencari keadilan. Adapun yang kami lakukan itu terkait penganiayaan. Oh, terkait penganiayaan. Tapi izin terkait permintaan uang 50 juta itu memang ada dari pihak korban atau gimana? Kalau terkait permintaan uang yang besarannya seperti itu, Pak, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi saya sampaikan, tidak pernah kami. Di upaya mediasi yang dilakukan pertama kali tersangka ini datang bersama kepala sekolah, mengakui akan perbuatannya. Kami sampaikan bahwa beri kami waktu untuk mendiskusikan ini, beri istri saya waktu untuk berpikir. Begitu pula di mediasi kedua yang didampingi oleh Kepala Desa Wonomaraya, jawaban masih sama. Itu berapa kali mediasi sehingga dilanjutkan pelaporan? Posisi ke rumah itu yang didampingi oleh kepala sekolah 1 kali, yang didampingi oleh kepala desa 1 kali, yang mereka datang sendiri itu kurang lebih 2 kali. Selepasnya itu kami ketemu di polsek. Terima kasih, Pak. Dari awal dari Polsek Barito sebelum terbit LP sudah dilakukan upaya mediasi. Akan tetapi yang bersangkutan awal itu tetap menolak, dia tidak mengakui apa yang dia sudah lakukan, sehingga kami bersepakat dengan istri untuk mencari keadilan. Adapun yang kami lakukan itu terkait penganiayaan. Oh, terkait penganiayaan. Tapi izin terkait permintaan uang 50 juta itu memang ada dari pihak korban atau gimana? Kalau terkait permintaan uang yang besarannya seperti itu, Pak, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi saya sampaikan, tidak pernah kami. Di upaya mediasi yang dilakukan pertama kali tersangka ini datang bersama kepala sekolah, mengakui akan perbuatannya. Kami sampaikan bahwa beri kami waktu untuk mendiskusikan ini, beri istri saya waktu untuk berpikir. Begitu pula di mediasi kedua yang didampingi oleh Kepala Desa Wonomaraya, jawaban masih sama. Itu berapa kali mediasi sehingga dilanjutkan pelaporan? Posisi ke rumah itu yang didampingi oleh kepala sekolah 1 kali, yang didampingi oleh kepala desa 1 kali, yang mereka datang sendiri itu kurang lebih 2 kali. Selepasnya itu kami ketemu di polsek. Download. Proses mediasi antara Guru Supriyani dengan keluarga Aibda WH gagal, sehingga dugaan kasus penganiayaan siswa diselesaikan di pengadilan. Supriyani dilaporkan memukul anak Aibda WH menggunakan ganggang sapu di dalam kelas. Aibda WH merupakan Kanit Intelkam Polsek Barito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulteng. Kasus ini disorotan lantaran Supriyani mengaku tak memukul siswa. Bahkan, Supriyani sempat ditahan di lapas meski membantah. Sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani, guru honorer di salah satu SD di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas dugaan penganiayaan murid kelas 1 SD berinisial D. D adalah anak anggota polisi Aibda WH yang bertugas di Polsek Baito, Konawe Selatan. Supriyani dilaporkan oleh ibu dari D atau istri dari Aibda WH. Kasus tersebut sempat dimediasi berkali-kali, namun gagal karena guru Supriyani membantah pernah melakukan penganiayaan pada muridnya. Supriyani kemudian ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti dan keterangan dua murid SD yang juga rekan D. Guru Supriyani kemudian ditahan sejak Jumat 18 Oktober 2024. Namun penahanan Supriyani ditangguhkan dan ia dikeluarkan dari lapas perempuan kelas 3 Kendari pada Selasa 22 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, membeberkan kejanggalan terkait kasus yang menjerat kliennya. Ia mengatakan ayah D menjabat sebagai Kanit Intel di Polsek Baito. Andri menyebut korban mengalami luka melepuh. Padahal Supriyani dituduh melakukan penganiayaan dengan cara memukul korban dengan menggunakan sapu ijuk. Andri menuturkan pihaknya bisa mengetahui adanya kejanggalan tersebut setelah menerima berkas dakwaan dari jaksa. Tak hanya itu, Andri menyebut kejanggalan lain yang ditemukan terkait waktu peristiwa. Menurut dakwaan, penganiayaan terjadi pada pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Padahal berdasarkan keterangan dua saksi, yaitu rekan Supriyani yang sesama guru, pada jam tersebut seluruh siswa sudah pulang. Selain itu disebutkan keluarga murid sempat meminta uang damai 50 juta rupiah kepada guru Supriyani. Namun pernyataan tersebut dibantah oleh ayah D dan juga pihak kepolisian. Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, mengaku tak pernah mengarahkan ataupun meminta uang untuk mendamaikan kasus ini. Ia juga tidak tahu asal-muasal hingga muncul permintaan uang 50 juta rupiah tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kondisi ekonomi guru Supriyani, bergaji Rp300.000 diminta uang damai Rp50 juta. Nasib pilu dialami Supriyani, seorang guru honorer SDN 4 Barito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ia dilaporkan orang tua murid atas kasus kekerasan terhadap anak. Ayah korban bernama Aibda WH menjabat sebagai Kanit Intelkam Polsek Barito. Dalam proses penyelidikan, Supriyani dipaksa mengaku telah memukul siswa menggunakan sapu. Kini, Supriyani berstatus tersangka dan telah menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan. Diketahui, Supriyani sudah 16 tahun menjadi guru honorer. Berdasarkan kesaksian rekan kerjanya, gaji Supriyani hanya Rp300.000 per bulan. Supriyani tinggal di sebuah rumah sederhana di Kabupaten Konawe Selatan. Tetangga Supriyani, Suyatni, mengatakan wanita berusia 38 tahun itu mencari tambahan biaya dengan berkebun. Selama ini, Supriyani jarang bersosialisasi karena sibuk bekerja. Dia hanya mengajar, setelah itu pulang langsung ke kebun, tuturnya. Suyatni mengaku tak pernah melihat Supriyani melakukan kekerasan ke anak. Tidak pernah memukul, itu anak-anaknya kalau main hujan dia hanya tegur, sambungnya. Kondisi ekonomi Supriyani pas-pasan karena suaminya hanya bekerja serabutan. Kini, rumah Supriyani kosong karena dievakuasi ke kantor pemerintah kecamatan. Hal itu dilakukan untuk memberi perlindungan Supriyani dan keluarga dari intervensi. Dengan gaji Rp300.000, Supriyani tak dapat membayar uang damai Rp50 juta agar kasus kekerasan diselesaikan secara mediasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Guru Supriyani tolak mediasi, minta kasus pemukulan siswa diselesaikan di pengadilan, Aibda WH panik. Proses mediasi antara guru Supriyani dengan keluarga Aibda WH gagal sehingga dugaan kasus penganiayaan siswa diselesaikan di pengadilan. Supriyani dilaporkan memukul anak Aibda WH menggunakan ganggang sapu di dalam kelas. Aibda WH merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kasus ini mendapat sorotan lantaran Supriyani mengaku tak melakukan pemukulan ke siswa. Bahkan, Supriyani sempat ditahan di lapas meski membantah. Sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi.
Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan kliennya yakin tidak terlibat pemukulan dan ingin kasus selesai di persidangan. Ia tadi sempat ada upaya itu, tapi terlanjur kasus ini sudah di persidangan. Bahkan tadi sidang sudah dibuka, dan kami diajak oleh pegawai pengadilan karena hakim sudah menunggu. Bebernya, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Ia menjelaskan tak ada restoratif justice lantaran Supriyani mengaku tak memukul korban yang masih kelas 1 SD. Makanya tidak ada titik temu, karena Ibu Supriyani berkeyakinan kalau dirinya tidak melakukan perbuatan itu, aniaya murid, tegasnya. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Itu semua nanti kita akan buka di persidangan secara terbuka, tukasnya. Supriyani didesak akui perbuatannya baru bisa berdamai dengan korban. Inilah pemandangan berbeda terjadi pada saat sidang perdana kasus guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Saat sidang telah dibuka oleh majelis hakim, sejumlah pihak masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai. Supriyani tiba di Pengadilan Negeri Andoolo sekitar pukul 9.45 WITA. Kemudian sempat duduk di ruangan tunggu sekitar 5 menit. Selanjutnya, petugas pengadilan mengajak Supriyani langsung masuk ke ruang pengadilan. Sekitar beberapa menit petugas sidang kemudian mencoba mengatur sidang. Setelah itu, 3 orang majelis hakim masuk ke dalam ruangan lalu membuka jalannya sidang. Namun, sekitar 5 menit Supriyani tak masuk ke dalam ruang sidang. Ternyata, sejumlah pihak sedang mencoba kembali melakukan mediasi agar kasus ini bisa damai. Hal itu membuat Supriyani sempat terlambat memasuki sidang saat majelis hakim meminta terdakwa masuk dalam ruangan. Kejadian ini berbanding terbalik sebelum menjadi perhatian publik atau viral, di mana saat itu Supriyani mencoba untuk berdamai, tetapi tidak pernah mendapatkan titik temu. Bahkan, Supriyani sendiri sudah menjalani tahanan di Lapas Anak dan Perempuan Kota Kendari ketika berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Kuasa hukumnya, Samsudin, mengatakan pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ia tadi sempat ada upaya itu, tapi terlanjur kasus ini sudah di persidangan, bahkan tadi sidang sudah dibuka. Dan kami diajak oleh pegawai pengadilan karena hakim sudah menunggu, katanya ketika dikonfirmasi seusai sidang. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada 2 syarat terpenuhinya restoratif justice, salah satunya Supriyani harus mengakui perbuatannya. Makanya tidak ada titik temu, karena Ibu Supriyani berkeyakinan kalau dirinya tidak melakukan perbuatan itu, aniaya murid, katanya. Sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya, termasuk adanya permintaan uang damai dan Supriyani diminta mundur menjadi guru. Itu semua nanti kita akan buka di persidangan secara terbuka, katanya. Inilah pemandangan berbeda terjadi pada saat sidang perdana kasus guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, 24 Oktober 2024. Saat sidang telah dibuka oleh majelis hakim, sejumlah pihak masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai. Supriyani tiba di Pengadilan Negeri Andoolo sekitar pukul 9.45 WITA. Kemudian sempat duduk di ruangan tunggu sekitar 5 menit. Selanjutnya, petugas pengadilan mengajak Supriyani langsung masuk ke ruang pengadilan. Sekitar beberapa menit petugas sidang kemudian mencoba mengatur sidang. Setelah itu, 3 orang majelis hakim masuk ke dalam ruangan lalu membuka jalannya sidang. Namun, sekitar 5 menit Supriyani tak masuk ke dalam ruang sidang. Ternyata, sejumlah pihak sedang mencoba kembali melakukan mediasi agar kasus ini bisa damai.
Hal itu membuat Supriyani sempat terlambat memasuki sidang saat majelis hakim meminta terdakwa masuk dalam ruangan. Kejadian ini berbanding terbalik sebelum menjadi perhatian publik atau viral. Di mana, saat itu Supriyani mencoba untuk berdamai, tetapi tidak pernah mendapatkan titik temu. Bahkan, Supriyani sendiri sudah menjalani tahanan di Lapas Anak dan Perempuan Kota Kendari ketika berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Kuasa hukumnya, Samsuddin, mengatakan, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsuddin pun mengatakan ada 2 syarat terpenuhinya restorative justice, salah satunya Supriyani harus mengakui perbuatannya. Sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya, termasuk adanya permintaan uang damai dan Supriyani diminta mundur menjadi guru. Terjawab sudah pengakuan siswa SD kelas 1, M soal kasus guru honorer, Supriyani. Ternyata M tidak mengakui telah dianiaya guru honorer Supriyani. Malah justru M mengaku dipaksa ayahnya yang merupakan anggota polisi Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. M diketahui merupakan anak anggota Polri yang kini menjabat sebagai Kanit Intel Polsek Baito Aibda Wibowo Hashim. Sedangkan Supriyani adalah wali kelas 1B di SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ia membantah telah melakukan tindak kekerasan pada M. M mengalami luka di bagian kakinya. Kata Supriyani, awalnya M mengaku luka itu akibat jatuh di sawah. Setelah mendengar pengakuan anak, Aibda Wibowo Hashim tak percaya. Menurut Supriyani, Wibowo memaksa M mengaku telah dianiaya dirinya. Entah mengapa Aibda Wibowo Hashim meminta anaknya ngaku dianiaya Supriyani. Padahal selama ini hubungan Supriyani dengan keluarga M hanya sebatas orang tua murid dan guru saja. Pengacara Samsuddin menerangkan bahwa korban membawa bukti berupa sapu dan foto luka korban. Ketua PGRI Sultra, Abdul Halimomo juga mengatakan luka di paha anak polisi tersebut bukan karena benda tumpul. Menurutnya si anak juga sudah mengaku bahwa ia jatuh di sawah bukan dipukul Supriyani. Supriyani didesak akui perbuatannya baru bisa berdamai dengan korban. Inilah pemandangan berbeda terjadi pada saat sidang perdana kasus guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Saat sidang telah dibuka oleh majelis hakim, sejumlah pihak masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai. Fakta baru diungkapkan oleh Kepala Desa Wonuwaraya, Kabupaten Konawe Selatan, Rokima, terkait kasus guru honorer Supriyani yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap anak polisi. Sebagai informasi, ayah korban merupakan Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Sementara fakta baru yang diungkapkan oleh Rokima terkait isu uang damai sebesar 50 juta rupiah yang disebut diminta oleh Aibda Wibowo Hashim kepada Supriyani.
Namun kata Rokiman, ternyata sosok yang meminta uang damai bukan ayah korban, tetapi Kanit Reskrim Polsek Baito. Dalam pengakuannya, Rokiman mengaku awalnya dia diminta untuk menjadi mediator terkait mediasi antara Supriyani dan Aibda Wibowo Hashim. Namun sambungnya, mediasi itu ternyata tidak membuahkan hasil. Selanjutnya, Rokiman menyebut suami Supriyani, Katiran, mendatanginya untuk menanyakan perkembangan perkara yang menjerat istrinya. Lalu dia mengatakan kepada Katiran untuk menunggu kabar dari Polsek Baito. Lantas Rokiman pun mendatangi Polsek Baito untuk menanyakan perkembangan perkara yang menjerat Supriyani kepada Kanit Reskrim. Kanit Reskrim Polsek Baito, kata Rokiman, menyebut mediasi belum mendapatkan titik temu karena keluarga korban belum memaafkan Supriyani. Beberapa waktu kemudian, Rokiman mengaku kembali didatangi oleh suami Supriyani agar mempercepat proses kasus yang menjerat istrinya tersebut. Setelah itu, dia menyebut Katiran telah menyiapkan uang sejumlah 20 juta rupiah untuk uang damai. Lantas, Rokiman kembali mendatangi Polsek Baito dan bertemu dengan Kanit Reskrim kembali. Saat bertemu, dia menyebut Kanit Reskrim Polsek Baito memberikan isyarat angka 5 menggunakan tangan. Namun, Rokiman awalnya tidak memahami maksud isyarat tersebut. Lalu, Kanit Reskrim tersebut menjelaskan agar disediakan uang sebesar 50 juta rupiah. Rokiman pun kemudian menyampaikan angka 50 juta rupiah tersebut kepada suami Supriyani. Hanya saja pihak Supriyani mengatakan tidak mampu membayar hingga 50 juta rupiah tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih Pak. Dari awal dari Polsek Baito sebelum terbit LP sudah dilakukan upaya mediasi. Akan tetapi yang bersangkutan awal itu tetap menolak, dia tidak mengakui apa yang dia sudah lakukan, sehingga kami bersepakat dengan istri untuk mencari keadilan. Adapun yang kami lakukan itu terkait penganiayaan. Oh, terkait penganiayaan. Tapi izin terkait permintaan uang 50 juta itu memang ada dari pihak korban atau bagaimana? Kalau terkait permintaan uang yang besarannya seperti itu Pak, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi saya sampaikan, tidak pernah kami di upaya mediasi yang dilakukan pertama kali tersangka ini datang bersama kepala sekolah mengakui akan perbuatannya. Kami sampaikan bahwa beri kami waktu untuk mendiskusikan ini, beri istri saya waktu untuk berpikir. Begitu pula di mediasi kedua yang didampingi oleh Kepala Desa Bonmaraya, jawaban masih sama. Itu berapa kali mediasi sehingga dilanjutkan pelaporan? Posisi ke rumah itu yang didampingi oleh kepala sekolah 1 kali, yang didampingi oleh kepala desa 1 kali, yang mereka datang sendiri itu kurang lebih 2 kali. Selepasnya itu kami ketemu di polsek. Terima kasih Pak. Dari awal dari Polsek Baito sebelum terbit LP sudah dilakukan upaya mediasi. Akan tetapi yang bersangkutan awal itu tetap menolak, dia tidak mengakui apa yang dia sudah lakukan, sehingga kami bersepakat dengan istri untuk mencari keadilan. Adapun yang kami lakukan itu terkait penganiayaan. Oh, terkait penganiayaan. Tapi izin terkait permintaan uang 50 juta itu memang ada dari pihak korban atau bagaimana? Kalau terkait permintaan uang yang besarannya seperti itu Pak, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi saya sampaikan, tidak pernah kami di upaya mediasi yang dilakukan pertama kali tersangka ini datang bersama kepala sekolah mengakui akan perbuatannya. Kami sampaikan bahwa beri kami waktu untuk mendiskusikan ini, beri istri saya waktu untuk berpikir. Begitu pula di mediasi kedua yang didampingi oleh Kepala Desa Bonmaraya, jawaban masih sama.
Itu berapa kali mediasi sehingga dilanjutkan pelaporan? Posisi ke rumah itu yang didampingi oleh kepala sekolah 1 kali, yang didampingi oleh kepala desa 1 kali, yang mereka datang sendiri itu kurang lebih 2 kali. Selepasnya itu kami ketemu di polsek. Download. Proses mediasi antara Guru Supriyani dengan keluarga Aibda WH gagal, sehingga dugaan kasus penganiayaan siswa diselesaikan di pengadilan. Supriyani dilaporkan memukul anak Aibda WH menggunakan ganggang sapu di dalam kelas. Aibda WH merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulteng. Kasus ini disorotan lantaran Supriyani mengaku tak memukul siswa. Bahkan, Supriyani sempat ditahan di lapas meski membantah. Sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani, guru honorer di salah satu SD di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas dugaan penganiayaan murid kelas 1 SD berinisial D. D adalah anak anggota polisi Aibda WH yang bertugas di Polsek Baito, Konawe Selatan. Supriyani dilaporkan oleh ibu dari D atau istri dari Aibda WH. Kasus tersebut sempat dimediasi berkali-kali, namun gagal karena guru Supriyani membantah pernah melakukan penganiayaan pada muridnya. Supriyani kemudian ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti dan keterangan 2 murid SD yang juga rekan D. Guru Supriyani kemudian ditahan sejak Jumat 18 Oktober 2024. Namun penahanan Supriyani ditangguhkan dan ia dikeluarkan dari lapas perempuan kelas 3 Kendari pada Selasa 22 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, membeberkan kejanggalan terkait kasus yang menjerat kliennya. Ia mengatakan ayah D menjabat sebagai Kanit Intel di Polsek Baito. Andri menyebut korban mengalami luka melepuh. Padahal Supriyani dituduh melakukan penganiayaan dengan cara memukul korban dengan menggunakan sapu ijuk. Andri menuturkan pihaknya bisa mengetahui adanya kejanggalan tersebut setelah menerima berkas dakwaan dari jaksa. Tak hanya itu, Andri menyebut kejanggalan lain yang ditemukan terkait waktu peristiwa. Menurut dakwaan, penganiayaan terjadi pada pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Padahal berdasarkan keterangan 2 saksi, yaitu rekan Supriyani yang sesama guru, pada jam tersebut seluruh siswa sudah pulang. Selain itu disebutkan keluarga murid sempat meminta uang damai 50 juta rupiah kepada guru Supriyani. Namun pernyataan tersebut dibantah oleh ayah D dan juga pihak kepolisian. Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, mengaku tak pernah mengarahkan ataupun meminta uang untuk mendamaikan kasus ini. Ia juga tidak tahu asal-muasal hingga muncul permintaan uang 50 juta rupiah tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kondisi ekonomi guru Supriyani, bergaji Rp300.000 diminta uang damai 50 juta rupiah. Nasib pilu dialami Supriyani, seorang guru honorer SDN 4 Barito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ia dilaporkan orang tua murid atas kasus kekerasan terhadap anak. Ayah korban bernama Aibda WH menjabat sebagai Kanit Intelkam Polsek Barito. Dalam proses penyelidikan, Supriyani dipaksa mengaku telah memukul siswa menggunakan sapu. Kini, Supriyani berstatus tersangka dan telah menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan. Diketahui, Supriyani sudah 16 tahun menjadi guru honorer. Berdasarkan kesaksian rekan kerjanya,
Gaji Supriyani hanya Rp300.000 per bulan. Supriyani tinggal di sebuah rumah sederhana di Kabupaten Konawe Selatan. Tetangga Supriyani, Suyatni, mengatakan wanita berusia 38 tahun itu mencari tambahan biaya dengan berkebun. Selama ini, Supriyani jarang bersosialisasi karena sibuk bekerja. Dia hanya mengajar, setelah itu pulang langsung ke kebun, tuturnya. Suyatni mengaku tak pernah melihat Supriyani melakukan kekerasan ke anak. Tidak pernah memukul, itu anak-anaknya kalau main hujan dia hanya tegur, sambungnya. Kondisi ekonomi Supriyani pas-pasan karena suaminya hanya bekerja serabutan. Kini, rumah Supriyani kosong karena dievakuasi ke kantor pemerintah kecamatan. Hal itu dilakukan untuk memberi perlindungan Supriyani dan keluarga dari intervensi. Dengan gaji Rp300.000, Supriyani tak dapat membayar uang damai Rp50 juta agar kasus kekerasan diselesaikan secara mediasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Guru Supriyani tolak mediasi, minta kasus pemukulan siswa diselesaikan di pengadilan, Aibda WH panik. Proses mediasi antara Guru Supriyani dengan keluarga Aibda WH gagal sehingga dugaan kasus penganiayaan siswa diselesaikan di pengadilan. Supriyani dilaporkan memukul anak Aibda WH menggunakan ganggang sapu di dalam kelas. Aibda WH merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kasus ini mendapat sorotan lantaran Supriyani mengaku tak melakukan pemukulan ke siswa. Bahkan, Supriyani sempat ditahan di lapas meski membantah. Sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan kliennya yakin tidak terlibat pemukulan dan ingin kasus selesai di persidangan. Ia tadi sempat ada upaya itu, tapi terlanjur kasus ini sudah di persidangan. Bahkan tadi sidang sudah dibuka, dan kami diajak oleh pegawai pengadilan karena hakim sudah menunggu. Bebernya, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Ia menjelaskan tak ada restoratif justice lantaran Supriyani mengaku tak memukul korban yang masih kelas 1 SD. Makanya tidak ada titik temu. Karena Ibu Supriyani berkeyakinan kalau dirinya tidak melakukan perbuatan itu, aniaya murid, tegasnya. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar Rp50 juta. Itu semua nanti kita akan buka di persidangan secara terbuka, tukasnya. Supriyani didesak akui perbuatannya baru bisa berdamai dengan korban. Inilah pemandangan berbeda terjadi pada saat sidang perdana kasus guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Saat sidang telah dibuka oleh majelis hakim, sejumlah pihak masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai. Supriyani tiba di Pengadilan Negeri Andoolo sekitar pukul 9.45 WITA. Kemudian sempat duduk di ruangan tunggu sekitar 5 menit. Selanjutnya, petugas pengadilan mengajak Supriyani langsung masuk ke ruang pengadilan. Sekitar beberapa menit petugas sidang kemudian mencoba mengatur sidang. Setelah itu, 3 orang majelis hakim masuk ke dalam ruangan lalu membuka jalannya sidang. Namun, sekitar 5 menit Supriyani tak masuk ke dalam ruang sidang. Ternyata, sejumlah pihak sedang mencoba kembali melakukan mediasi agar kasus ini bisa damai. Hal itu membuat Supriyani sempat terlambat memasuki sidang saat majelis hakim meminta terdakwa masuk dalam ruangan. Kejadian ini berbanding terbalik sebelum menjadi perhatian publik atau viral, di mana saat itu Supriyani mencoba untuk berdamai, tetapi tidak pernah mendapatkan titik temu. Bahkan, Supriyani sendiri sudah menjalani tahanan di Lapas Anak dan Perempuan Kota Kendari ketika berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Kuasa hukumnya, Samsudin, mengatakan,
Pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Iya, tadi sempat ada upaya itu, tapi terlanjur kasus ini sudah di persidangan. Bahkan tadi sidang sudah dibuka, dan kami diajak oleh pegawai pengadilan karena hakim sudah menunggu, katanya ketika dikonfirmasi seusai sidang. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada 2 syarat terpenuhinya restoratif justice, salah satunya Supriyani harus mengakui perbuatannya. Makanya tidak ada titik temu, karena Ibu Supriyani berkeyakinan kalau dirinya tidak melakukan perbuatan itu, aniaya murid, katanya. Sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya, termasuk adanya permintaan uang damai dan Supriyani diminta mundur menjadi guru. Itu semua nanti kita akan buka di persidangan secara terbuka, katanya. Inilah pemandangan berbeda terjadi pada saat sidang perdana kasus guru honorer, Supriyani di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, 24 Oktober 2024. Saat sidang telah dibuka oleh majelis hakim, sejumlah pihak masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai. Supriyani tiba di Pengadilan Negeri Andoolo sekitar pukul 9.45 WITA. Kemudian sempat duduk di ruangan tunggu sekitar 5 menit. Selanjutnya, petugas pengadilan mengajak Supriyani langsung masuk ke ruang pengadilan. Sekitar beberapa menit petugas sidang kemudian mencoba mengatur sidang. Setelah itu, 3 orang majelis hakim masuk ke dalam ruangan lalu membuka jalannya sidang. Namun, sekitar 5 menit Supriyani tak masuk ke dalam ruang sidang. Ternyata, sejumlah pihak sedang mencoba kembali melakukan mediasi agar kasus ini bisa damai. Hal itu membuat Supriyani sempat terlambat memasuki sidang saat majelis hakim meminta terdakwa masuk dalam ruangan. Kejadian ini berbanding terbalik sebelum menjadi perhatian publik atau viral. Di mana, saat itu Supriyani mencoba untuk berdamai, tetapi tidak pernah mendapatkan titik temu. Bahkan, Supriyani sendiri sudah menjalani tahanan di Lapas Anak dan Perempuan Kota Kendari ketika berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Kuasa hukumnya, Samsudin, mengatakan, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada 2 syarat terpenuhinya restoratif justice, salah satunya Supriyani harus mengakui perbuatannya. Sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya, termasuk adanya permintaan uang damai dan Supriyani diminta mundur menjadi guru. Terjawab sudah pengakuan siswa SD kelas 1, M soal kasus guru honorer, Supriyani. Ternyata M tidak mengakui telah dianiaya guru honorer Supriyani. Malah justru M mengaku dipaksa ayahnya yang merupakan anggota polisi Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. M diketahui merupakan anak anggota Polri yang kini menjabat sebagai Kanit Intel Polsek Baito Aibda Wibowo Hashim. Sedangkan Supriyani adalah wali kelas 1B di SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ia membantah telah melakukan tindak kekerasan pada M. M mengalami luka di bagian kakinya. Kata Supriyani, awalnya M mengaku luka itu akibat jatuh di sawah. Setelah mendengar pengakuan anak, Aibda Wibowo Hashim tak percaya. Menurut Supriyani, Wibowo memaksa M mengaku telah dianiaya dirinya. Entah mengapa Aibda Wibowo Hashim meminta anaknya ngaku dianiaya Supriyani. Padahal selama ini hubungan Supriyani dengan keluarga M hanya sebatas orang tua murid dan guru saja. Pengacara Samsudin menerangkan bahwa korban membawa bukti berupa sapu dan foto luka korban. Ketua PGRI Sultra, Abdul Halimomo juga mengatakan luka di paha anak polisi tersebut bukan karena benda tumpul. Menurutnya si anak juga sudah mengaku bahwa ia jatuh di sawah bukan dipukul Supriyani.
Supriyani didesak akui perbuatannya baru bisa berdamai dengan korban. Inilah pemandangan berbeda terjadi pada saat sidang perdana kasus guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Saat sidang telah dibuka oleh majelis hakim, sejumlah pihak masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai. Fakta baru diungkapkan oleh Kepala Desa Wonuwaraya, Kabupaten Konawe Selatan, Rokima, terkait kasus guru honorer Supriyani yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap anak polisi. Sebagai informasi, ayah korban merupakan Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Sementara fakta baru yang diungkapkan oleh Rokima terkait isu uang damai sebesar 50 juta rupiah yang disebut diminta oleh Aibda Wibowo Hashim kepada Supriyani. Namun kata Rokiman, ternyata sosok yang meminta uang damai bukan ayah korban, tetapi Kanit Reskrim Polsek Baito. Dalam pengakuannya, Rokiman mengaku awalnya dia diminta untuk menjadi mediator terkait mediasi antara Supriyani dan Aibda Wibowo Hashim. Namun sambungnya, mediasi itu ternyata tidak membuahkan hasil. Selanjutnya, Rokiman menyebut suami Supriyani, Katiran, mendatanginya untuk menanyakan perkembangan perkara yang menjerat istrinya. Lalu dia mengatakan kepada Katiran untuk menunggu kabar dari Polsek Baito. Lantas Rokiman pun mendatangi Polsek Baito untuk menanyakan perkembangan perkara yang menjerat Supriyani kepada Kanit Reskrim. Kanit Reskrim Polsek Baito, kata Rokiman, menyebut mediasi belum mendapatkan titik temu karena keluarga korban belum memaafkan Supriyani. Beberapa waktu kemudian, Rokiman mengaku kembali didatangi oleh suami Supriyani agar mempercepat proses kasus yang menjerat istrinya tersebut. Setelah itu, dia menyebut Katiran telah menyiapkan uang sejumlah 20 juta rupiah untuk uang damai. Lantas, Rokiman kembali mendatangi Polsek Baito dan bertemu dengan Kanit Reskrim kembali. Saat bertemu, dia menyebut Kanit Reskrim Polsek Baito memberikan isyarat angka 5 menggunakan tangan. Namun, Rokiman awalnya tidak memahami maksud isyarat tersebut. Lalu, Kanit Reskrim tersebut menjelaskan agar disediakan uang sebesar 50 juta rupiah. Rokiman pun kemudian menyampaikan angka 50 juta rupiah tersebut kepada suami Supriyani. Hanya saja pihak Supriyani mengatakan tidak mampu membayar hingga 50 juta rupiah tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih Pak. Dari awal dari Polsek Baito sebelum terbit LP sudah dilakukan upaya mediasi. Akan tetapi yang bersangkutan awal itu tetap menolak, dia tidak mengakui apa yang dia sudah lakukan. Sehingga kami bersepakat dengan istri untuk mencari keadilan. Adapun yang kami lakukan itu terkait penganiayaan. Oh, terkait penganiayaan. Tapi ini terkait permintaan uang 50 juta itu memang ada dari pihak korban atau gimana? Kalau terkait permintaan uang yang besarannya seperti itu Pak, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi saya sampaikan tidak pernah kami. Di upaya mediasi yang dilakukan pertama kali tersangka ini datang bersama kepala sekolah mengakui akan perbuatannya, kami sampaikan bahwa beri kami waktu untuk mendiskusikan ini, beri istri saya waktu untuk berpikir. Begitu pula di mediasi kedua yang didampingi oleh Kepala Desa Wonuwaraya, jawaban masih sama. Itu berapa kali mediasi sehingga dilanjutkan pelaporannya? Posisi ke rumah itu yang didampingi oleh kepala sekolah 1 kali, yang didampingi oleh kepala desa 1 kali, yang mereka datang sendiri itu kurang lebih 2 kali. Selepasnya itu kami ketemu di polsek. Terima kasih Pak. Dari awal dari Polsek Baito sebelum terbit LP sudah dilakukan upaya mediasi. Akan tetapi yang bersangkutan awal itu tetap menolak, dia tidak mengakui apa yang dia sudah lakukan. Sehingga kami bersepakat dengan istri untuk mencari keadilan.
Adapun yang kami laporkan itu terkait penganiayaan. Oh, terkait penganiayaan. Tapi izin terkait permintaan uang 50 juta itu memang ada dari pihak korban atau gimana? Kalau terkait permintaan uang yang besarannya seperti itu Pak, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi saya sampaikan, tidak pernah kami di upaya mediasi yang dilakukan pertama kali tersangka ini datang bersama kepala sekolah mengakui akan perbuatannya. Kami sampaikan bahwa beri kami waktu untuk mendiskusikan ini, beri istri saya waktu untuk berpikir. Begitu pula di mediasi kedua yang didampingi oleh Kepala Desa Wonomaraya, jawaban masih sama. Itu berapa kali mediasi sehingga dilanjutkan pelaporan? Posisi ke rumah itu yang didampingi oleh kepala sekolah 1 kali, yang didampingi oleh kepala desa 1 kali, yang mereka datang sendiri itu kurang lebih 2 kali. Selepasnya itu kami ketemu di polsek. Download. Proses mediasi antara Guru Supriyani dengan keluarga Aibda WH gagal, sehingga dugaan kasus penganiayaan siswa diselesaikan di pengadilan. Supriyani dilaporkan memukul anak Aibda WH menggunakan ganggang sapu di dalam kelas. Aibda WH merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulteng. Kasus ini disorotan lantaran Supriyani mengaku tak memukul siswa. Bahkan, Supriyani sempat ditahan di lapas meski membantah. Sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani, guru honorer di salah satu SD di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas dugaan penganiayaan murid kelas 1 SD berinisial D. D adalah anak anggota polisi Aibda WH yang bertugas di Polsek Baito, Konawe Selatan. Supriyani dilaporkan oleh ibu dari D atau istri dari Aibda WH. Kasus tersebut sempat dimediasi berkali-kali, namun gagal karena guru Supriyani membantah pernah melakukan penganiayaan pada muridnya. Supriyani kemudian ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti dan keterangan 2 murid SD yang juga rekan D. Guru Supriyani kemudian ditahan sejak Jumat 18 Oktober 2024. Namun penahanan Supriyani ditangguhkan dan ia dikeluarkan dari lapas perempuan kelas 3 Kendari pada Selasa 22 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, membeberkan kejanggalan terkait kasus yang menjerat kliennya. Ia mengatakan ayah D menjabat sebagai Kanit Intel di Polsek Baito. Andri menyebut korban mengalami luka melepuh. Padahal Supriyani dituduh melakukan penganiayaan dengan cara memukul korban dengan menggunakan sapu ijuk. Andri menuturkan pihaknya bisa mengetahui adanya kejanggalan tersebut setelah menerima berkas dakwaan dari jaksa. Tak hanya itu, Andri menyebut kejanggalan lain yang ditemukan terkait waktu peristiwa. Menurut dakwaan, penganiayaan terjadi pada pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Padahal berdasarkan keterangan 2 saksi, yaitu rekan Supriyani yang sesama guru, pada jam tersebut seluruh siswa sudah pulang. Selain itu disebutkan keluarga murid sempat meminta uang damai 50 juta rupiah kepada guru Supriyani. Namun pernyataan tersebut dibantah oleh ayah D dan juga pihak kepolisian. Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, mengaku tak pernah mengarahkan ataupun meminta uang untuk mendamaikan kasus ini.
Ia juga tidak tahu asal-muasal hingga muncul permintaan uang 50 juta rupiah tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kondisi ekonomi Guru Supriyani bergaji Rp300.000 diminta uang damai Rp50 juta. Nasib pilu dialami Supriyani, seorang guru honorer SDN 4 Barito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ia dilaporkan orang tua murid atas kasus kekerasan terhadap anak. Ayah korban bernama Aibda WH menjabat sebagai Kanit Intelkam Polsek Barito. Dalam proses penyelidikan, Supriyani dipaksa mengaku telah memukul siswa menggunakan sapu. Kini, Supriyani berstatus tersangka dan telah menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan. Diketahui, Supriyani sudah 16 tahun menjadi guru honorer. Berdasarkan kesaksian rekan kerjanya, gaji Supriyani hanya Rp300.000 per bulan. Supriyani tinggal di sebuah rumah sederhana di Kabupaten Konawe Selatan. Tetangga Supriyani, Suyatni, mengatakan wanita berusia 38 tahun itu mencari tambahan biaya dengan berkebun. Selama ini, Supriyani jarang bersosialisasi karena sibuk bekerja. Dia hanya mengajar, setelah itu pulang langsung ke kebun, tuturnya. Suyatni mengaku tak pernah melihat Supriyani melakukan kekerasan ke anak. Tidak pernah memukul, itu anak-anaknya kalau main hujan dia hanya tegur, sambungnya. Kondisi ekonomi Supriyani pas-pasan karena suaminya hanya bekerja serabutan. Kini, rumah Supriyani kosong karena dievakuasi ke kantor pemerintah kecamatan. Hal itu dilakukan untuk memberi perlindungan Supriyani dan keluarga dari intervensi. Dengan gaji Rp300.000, Supriyani tak dapat membayar uang damai Rp50 juta agar kasus kekerasan diselesaikan secara mediasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Guru Supriyani tolak mediasi, minta kasus pemukulan siswa diselesaikan di pengadilan, Aibda WH panik. Proses mediasi antara Guru Supriyani dengan keluarga Aibda WH gagal sehingga dugaan kasus penganiayaan siswa diselesaikan di pengadilan. Supriyani dilaporkan memukul anak Aibda WH menggunakan ganggang sapu di dalam kelas. Aibda WH merupakan Kanit Intelkam Polsek Barito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kasus ini mendapat sorotan lantaran Supriyani mengaku tak melakukan pemukulan ke siswa. Bahkan, Supriyani sempat ditahan di lapas meski membantah. Sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan kliennya yakin tidak terlibat pemukulan dan ingin kasus selesai di persidangan. Ia tadi sempat ada upaya itu, tapi terlanjur kasus ini sudah di persidangan. Bahkan tadi sidang sudah dibuka, dan kami diajak oleh pegawai pengadilan karena hakim sudah menunggu. Bebernya, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Ia menjelaskan tak ada restoratif justice lantaran Supriyani mengaku tak memukul korban yang masih kelas 1 SD. Makanya tidak ada titik temu. Karena Ibu Supriyani berkeyakinan kalau dirinya tidak melakukan perbuatan itu, aniaya murid, tegasnya. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar Rp50 juta. Itu semua nanti kita akan buka di persidangan secara terbuka, tukasnya. Supriyani didesak akui perbuatannya baru bisa berdamai dengan korban. Inilah pemandangan berbeda terjadi pada saat sidang perdana kasus guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Saat sidang telah dibuka oleh majelis hakim, sejumlah pihak masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai. Supriyani tiba di Pengadilan Negeri Andoolo sekitar pukul 9.45 WITA. Kemudian sempat duduk di ruangan tunggu sekitar 5 menit. Selanjutnya,
petugas pengadilan mengajak Supriyani langsung masuk ke ruang pengadilan. Sekitar beberapa menit petugas sidang kemudian mencoba mengatur sidang. Setelah itu, 3 orang majelis hakim masuk ke dalam ruangan lalu membuka jalannya sidang. Namun, sekitar 5 menit Supriyani tak masuk ke dalam ruang sidang. Ternyata, sejumlah pihak sedang mencoba kembali melakukan mediasi agar kasus ini bisa damai. Hal itu membuat Supriyani sempat terlambat memasuki sidang saat majelis hakim meminta terdakwa masuk dalam ruangan. Kejadian ini berbanding terbalik sebelum menjadi perhatian publik atau viral, di mana saat itu Supriyani mencoba untuk berdamai, tetapi tidak pernah mendapatkan titik temu. Bahkan, Supriyani sendiri sudah menjalani tahanan di Lapas Anak dan Perempuan Kota Kendari ketika berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Kuasa hukumnya, Samsudin, mengatakan pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ia tadi sempat ada upaya itu, tapi terlanjur kasus ini sudah di persidangan. Bahkan tadi sidang sudah dibuka, dan kami diajak oleh pegawai pengadilan karena hakim sudah menunggu, katanya ketika dikonfirmasi seusai sidang. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada 2 syarat terpenuhinya restoratif justice, salah satunya Supriyani harus mengakui perbuatannya. Makanya tidak ada titik temu, karena Ibu Supriyani berkeyakinan kalau dirinya tidak melakukan perbuatan itu, aniaya murid, katanya. Sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya, termasuk adanya permintaan uang damai dan Supriyani diminta mundur menjadi guru. Itu semua nanti kita akan buka di persidangan secara terbuka, katanya. Inilah pemandangan berbeda terjadi pada saat sidang perdana kasus guru honorer, Supriyani di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, 24 Oktober 2024. Saat sidang telah dibuka oleh majelis hakim, sejumlah pihak masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai. Supriyani tiba di Pengadilan Negeri Andoolo sekitar pukul 9.45 WITA. Kemudian sempat duduk di ruangan tunggu sekitar 5 menit. Selanjutnya, petugas pengadilan mengajak Supriyani langsung masuk ke ruang pengadilan. Sekitar beberapa menit petugas sidang kemudian mencoba mengatur sidang. Setelah itu, 3 orang majelis hakim masuk ke dalam ruangan lalu membuka jalannya sidang. Namun, sekitar 5 menit Supriyani tak masuk ke dalam ruang sidang. Ternyata, sejumlah pihak sedang mencoba kembali melakukan mediasi agar kasus ini bisa damai. Hal itu membuat Supriyani sempat terlambat memasuki sidang saat majelis hakim meminta terdakwa masuk dalam ruangan. Kejadian ini berbanding terbalik sebelum menjadi perhatian publik atau viral. Di mana, saat itu Supriyani mencoba untuk berdamai, tetapi tidak pernah mendapatkan titik temu. Bahkan, Supriyani sendiri sudah menjalani tahanan di Lapas Anak dan Perempuan Kota Kendari ketika berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Kuasa hukumnya, Samsudin, mengatakan, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada 2 syarat terpenuhinya restoratif justice, salah satunya Supriyani harus mengakui perbuatannya. Sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya, termasuk adanya permintaan uang damai dan Supriyani diminta mundur menjadi guru. Terjawab sudah pengakuan siswa SD kelas 1, M soal kasus guru honorer, Supriyani. Ternyata M tidak mengakui telah dianiaya guru honorer Supriyani. Malah justru M mengaku dipaksa ayahnya yang merupakan anggota polisi Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. M diketahui merupakan anak anggota Polri yang kini menjabat sebagai Kanit Intel Polsek Baito Aibda Wibowo Hashim. Sedangkan Supriyani adalah wali kelas 1B di SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan,
Sulawesi Tenggara. Ia membantah telah melakukan tindak kekerasan pada M. M mengalami luka di bagian kakinya. Kata Supriyani, awalnya M mengaku luka itu akibat jatuh di sawah. Setelah mendengar pengakuan anak, Aibda Wibowo Hashim tak percaya. Menurut Supriyani, Wibowo memaksa M mengaku telah dianiaya dirinya. Entah mengapa Aibda Wibowo Hashim meminta anaknya ngaku dianiaya Supriyani. Padahal selama ini hubungan Supriyani dengan keluarga M hanya sebatas orang tua murid dan guru saja. Pengacara Samsudin menerangkan bahwa korban membawa bukti berupa sapu dan foto luka korban. Ketua PGRI Sultra, Abdul Halimomo juga mengatakan luka di paha anak polisi tersebut bukan karena benda tumpul. Menurutnya si anak juga sudah mengaku bahwa ia jatuh di sawah bukan dipukul Supriyani. Supriyani didesak akui perbuatannya baru bisa berdamai dengan korban. Inilah pemandangan berbeda terjadi pada saat sidang perdana kasus guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Saat sidang telah dibuka oleh majelis hakim, sejumlah pihak masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai. Fakta baru diungkapkan oleh Kepala Desa Wonuwaraya, Kabupaten Konawe Selatan, Rokima, terkait kasus guru honorer Supriyani yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap anak polisi. Sebagai informasi, ayah korban merupakan Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Sementara fakta baru yang diungkapkan oleh Rokima terkait isu uang damai sebesar 50 juta rupiah yang disebut diminta oleh Aibda Wibowo Hashim kepada Supriyani. Namun kata Rokiman, ternyata sosok yang meminta uang damai bukan ayah korban, tetapi Kanit Reskrim Polsek Baito. Dalam pengakuannya, Rokiman mengaku awalnya dia diminta untuk menjadi mediator terkait mediasi antara Supriyani dan Aibda Wibowo Hashim. Namun sambungnya, mediasi itu ternyata tidak membuahkan hasil. Selanjutnya, Rokiman menyebut suami Supriyani, Katiran, mendatanginya untuk menanyakan perkembangan perkara yang menjerat istrinya. Lalu dia mengatakan kepada Katiran untuk menunggu kabar dari Polsek Baito. Lantas Rokiman pun mendatangi Polsek Baito untuk menanyakan perkembangan perkara yang menjerat Supriyani kepada Kanit Reskrim. Kanit Reskrim Polsek Baito, kata Rokiman, menyebut mediasi belum mendapatkan titik temu karena keluarga korban belum memaafkan Supriyani. Beberapa waktu kemudian, Rokiman mengaku kembali didatangi oleh suami Supriyani agar mempercepat proses kasus yang menjerat istrinya tersebut. Setelah itu, dia menyebut Katiran telah menyiapkan uang sejumlah 20 juta rupiah untuk uang damai. Lantas, Rokiman kembali mendatangi Polsek Baito dan bertemu dengan Kanit Reskrim kembali. Saat bertemu, dia menyebut Kanit Reskrim Polsek Baito memberikan isyarat angka 5 menggunakan tangan. Namun, Rokiman awalnya tidak memahami maksud isyarat tersebut. Lalu, Kanit Reskrim tersebut menjelaskan agar disediakan uang sebesar 50 juta rupiah. Rokiman pun kemudian menyampaikan angka 50 juta rupiah tersebut kepada suami Supriyani. Hanya saja pihak Supriyani mengatakan tidak mampu membayar hingga 50 juta rupiah tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih Pak. Dari awal dari Polsek Baito sebelum terbit MP sudah dilakukan upaya mediasi. Akan tetapi yang bersangkutan awal itu tetap menolak, dia tidak mengakui apa yang dia sudah lakukan, sehingga kami bersepakat dengan istri
untuk mencari keadilan. Adapun yang kami lakukan itu terkait penganiayaan. Oh, terkait penganiayaan. Tapi izin terkait permintaan uang 50 juta itu memang ada dari pihak korban atau gimana? Kalau terkait permintaan uang yang besarannya seperti itu, Pak, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi saya sampaikan, tidak pernah kami meminta. Di upaya mediasi yang dilakukan pertama kali tersangka ini datang bersama kepala sekolah, mengakui akan perbuatannya, kami sampaikan bahwa beri kami waktu untuk mendiskusikan ini, beri istri saya waktu untuk berpikir. Begitu pula di mediasi kedua yang didampingi oleh Kepala Desa Wonomaraya, jawaban masih sama. Itu berapa kali mediasi sehingga dilanjutkan pelaporan? Posisi ke rumah itu yang didampingi oleh kepala sekolah 1 kali, yang didampingi oleh kepala desa 1 kali, yang mereka datang sendiri itu kurang lebih 2 kali. Selepasnya itu kami ketemu di polsek. Terima kasih, Pak. Dari awal dari Polsek Barito sebelum terbit LP sudah dilakukan upaya mediasi. Akan tetapi yang bersangkutan awal itu tetap menolak, dia tidak mengakui apa yang dia sudah lakukan, sehingga kami bersepakat dengan istri untuk mencari keadilan. Adapun yang kami lakukan itu terkait penganiayaan. Oh, terkait penganiayaan. Tapi izin terkait permintaan uang 50 juta itu memang ada dari pihak korban atau gimana? Kalau terkait permintaan uang yang besarannya seperti itu, Pak, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi saya sampaikan, tidak pernah kami meminta. Di upaya mediasi yang dilakukan pertama kali tersangka ini datang bersama kepala sekolah, mengakui akan perbuatannya, kami sampaikan bahwa beri kami waktu untuk mendiskusikan ini, beri istri saya waktu untuk berpikir. Begitu pula di mediasi kedua yang didampingi oleh Kepala Desa Wonomaraya, jawaban masih sama. Itu berapa kali mediasi sehingga dilanjutkan pelaporan? Posisi ke rumah itu yang didampingi oleh kepala sekolah 1 kali, yang didampingi oleh kepala desa 1 kali, yang mereka datang sendiri itu kurang lebih 2 kali. Selepasnya itu kami ketemu di polsek. Download. Proses mediasi antara Guru Supriyani dengan keluarga Aibda WH gagal, sehingga dugaan kasus penganiayaan siswa diselesaikan di pengadilan. Supriyani dilaporkan memukul anak Aibda WH menggunakan ganggang sapu di dalam kelas. Aibda WH merupakan Kanit Intelkam Polsek Barito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulteng. Kasus ini disorotan lantaran Supriyani mengaku tak memukul siswa. Bahkan, Supriyani sempat ditahan di lapas meski membantah. Sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Supriani, guru honorer di salah satu SD di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas dugaan penganiayaan murid kelas 1 SD berinisial D. D adalah anak anggota polisi Aibda WH yang bertugas di Polsek Baito, Konawe Selatan. Supriani dilaporkan oleh ibu dari D atau istri dari Aibda WH. Kasus tersebut sempat dimediasi berkali-kali, namun gagal karena guru Supriani membantah pernah melakukan penganiayaan pada muridnya. Supriani kemudian ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti dan keterangan dua murid SD yang juga rekan D. Guru Supriani kemudian ditahan sejak Jumat 18 Oktober 2024. Namun penahanan Supriani ditangguhkan dan ia dikeluarkan dari lapas perempuan kelas 3 Kendari pada Selasa 22 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriani, Andri Darmawan, membeberkan kejanggalan terkait kasus yang menjerat kliennya. Ia mengatakan ayah D menjabat sebagai Kanit Intel di Polsek Baito. Andri menyebut korban mengalami luka melepuh. Padahal Supriani dituduh melakukan penganiayaan dengan cara memukul korban dengan menggunakan sapu ijuk. Andri menuturkan pihaknya bisa mengetahui adanya kejanggalan tersebut setelah menerima berkas dakwaan dari jaksa. Tak hanya itu, Andri menyebut kejanggalan lain yang ditemukan terkait waktu peristiwa. Menurut dakwaan, penganiayaan terjadi pada pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Padahal berdasarkan keterangan dua saksi, yaitu rekan Supriani yang sesama guru, pada jam tersebut seluruh siswa sudah pulang. Selain itu disebutkan keluarga murid sempat meminta uang damai 50 juta rupiah kepada guru Supriani. Namun pernyataan tersebut dibantah oleh ayah D dan juga pihak kepolisian. Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, mengaku tak pernah mengarahkan ataupun meminta uang untuk mendamaikan kasus ini. Ia juga tidak tahu asal-muasal hingga muncul permintaan uang 50 juta rupiah tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kondisi ekonomi guru Supriani, bergaji Rp300.000 diminta uang damai Rp50 juta. Nasib pilu dialami Supriani, seorang guru honorer SDN 4 Barito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ia dilaporkan orang tua murid atas kasus kekerasan terhadap anak. Ayah korban bernama Aibda WH menjabat sebagai Kanit Intel Polsek Barito. Dalam proses penyelidikan, Supriani dipaksa mengaku telah memukul siswa menggunakan sapu. Kini, Supriani berstatus tersangka dan telah menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan. Diketahui, Supriani sudah 16 tahun menjadi guru honorer. Berdasarkan kesaksian rekan kerjanya, gaji Supriani hanya